Bab 3396 Perubahan Tablet Geno, Subscribe Penatua. Gen kamu sudah ada di basis gen aku. Tentu saja aku mengingatmu. Tablet Geno melanjutkan dengan mengatakan, kamu juga membuatku kembali ke asalku. Bahkan tanpa gen kamu, aku tidak akan melupakan apa yang kamu lakukan. Hansen terkejut. Sekarang setelah kembali ke asalnya, sepertinya kecerdasan tablet Geno lebih tinggi dari sebelumnya. Kenapa kau membawaku ke sini? Sekali waktu, Hansen pernah menjadi pemimpin dari Burning Red Sky. Itu karena dia mencuri kursi orang lain. Dia tidak dibawa ke tablet Geno terakhir kali. Dia malah diusir oleh pasukan musuh. Dia tidak memiliki kesempatan untuk pergi seperti yang dia lakukan sekarang. Dia tidak benar-benar tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh para pemimpin langit. Aku tidak seharusnya memberitahu kamu, siapa yang hanya kandidat. Karena kamu memang membantu aku kembali ke asal aku kira aku bersedia memberitahu kamu. Kompetisi pembentukan 33 pemimpin langit pada dasarnya adalah proses seleksi bagi aku untuk menemukan tuan rumah. Ketika seorang pemimpin muncul, mereka dibawa ke sini untuk menguji gen mereka untuk melihat apakah mereka memenuhi persyaratan aku. Petik 2. Tablet Geno berhenti sebelum berkata, tapi kamu tidak perlu mencoba. Aku mengujimu sebelumnya. Persyaratan kamu juga tidak mencapai standar yang aku inginkan. Petik 2. Bahkan jika aku tidak mampu, haruskah kamu begitu halus? Tidak perlu bagimu untuk pergi sejauh itu untuk menyakiti perasaanku. Hansen terdengar sedih. Apa artinya femistik? Tablet Geno bertanya. Lupakan, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Hansen dengan gugup bertanya, apakah kamu sudah menemukan master yang membuatmu bahagia? Tuan rumah bukanlah tuan, Tablet Geno berkata dengan serius. Sejauh ini, tidak ada pemimpin yang memenuhi persyaratan yang aku cari. Bahkan bukan pemimpin langit ke-17. Hansen ingat Qin Xiu adalah pemimpin langit ke-17. Dia seharusnya datang ke tempat ini untuk diuji. Pemimpin langit ke-17 sudah dekat, tetapi dia kekurangan sesuatu, kata Tablet Geno dengan dingin. Dia masih belum mencapai apa yang aku cari. Aku tidak akan memilih dia. Standarmu cukup tinggi, kata Hansen. Dia kemudian berpikir, sepertinya Qin Xiu harus menggunakan tubuhnya untuk menjadi kelas ribut dan kemudian menggunakan armor prototipe Geno. Setelah langkah itu, barulah dia dapat mengontrol tablet Geno. Jika itu tidak berhasil, itu berarti belum terjadi. Setelah memikirkan hal ini, Hansen bertanya, jika kamu tidak pernah menemukan tuan rumah, apa yang kamu rencanakan? Apakah kamu akan menutup 33 langit dan keluar dari bisnis? Jika tidak ada tuan rumah yang baik, kita akan membutuhkan pertarungan tablet Geno untuk menemukan pemimpin yang bisa menjadi tuan rumah aku untuk sementara. Itu harus dilakukan. Tablet Geno berbicara seperti manusia. Hansen menunjukkan senyum masam. Aku tidak tahu untuk itulah pertarungan tablet Geno. Bukankah kamu hanya mencoba memilih pria terbesar dari sekelompok pria kecil? Petik 2. Menurutmu ini apa? Jika tidak ada kecelakaan, manusia dari langit ke-17 itu akan menjadi tuan rumahku. Kata-kata tablet Geno itu jelas. Mungkin tidak, aku tahu seseorang yang gennya lebih baik daripada pemimpin manusia langit ke-17. Setelah mengatakan itu, Hansen berpikir, aku berharap Baur bisa datang ke sini untuk menguji. Mungkin dia akan menjadi penguasa tablet Geno. Jika Qin Xiu membuat langkah terakhir itu, miribut alam semesta masih tidak akan mudah. Dari para pemimpin 33 langit saat ini, belum ada lagi yang lebih besar darinya. Aku termasuk kamu di dalamnya juga. Paling tidak, tablet Geno itu jujur. Hansen menggosok hidungnya. Kamu tidak perlu mengatakan itu. Aku tidak berbicara tentang para pemimpin dari 33 langit. Aku berbicara tentang putri aku. Petik 2. Genmu buruk. Putrimu memiliki genmu, jadi seberapa bagus dia? Tablet Geno sangat kejam. Itu sangat kejam sehingga Hansen tidak bisa berkata-kata. Tidak bisakah putri aku membuat gen yang lebih baik daripada aku? Plus, gen aku baik-baik saja, oke. Hansen terdengar agak tertekan. Kamu masih lebih buruk dari pemimpin langit ke-17, kata tablet Geno dengan tenang. Itu masih cukup untuk membuat Hansen merasa jauh lebih buruk. Aku berjanji kepada kamu bahwa gen putri aku akan lebih besar daripada gen pemimpin langit ke-17. Dia, bagaimanapun, masih berkembang. Dia juga tidak mendapatkan izin untuk menjadi pemimpin di 33 langit. Demi kita, bisakah kita membiarkan dia datang ke sini untuk ujian dulu? Hansen memperhatikan bahwa tablet Geno memiliki emosi yang sangat mirip manusia. Mungkin itu mungkin untuk meyakinkan tablet agar membiarkan mereka melakukan pemeriksaan pintu belakang pada Bauer. Bauer belum bergabung dengan Anggur Labu. Melihat kursi semua pemimpin akan diambil jika dia tidak datang, pertarungan tablet Geno akan dimulai. Bahkan jika dia dapat menggabungkan sepenuhnya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menegaskan kendali atas tablet Geno. Tablet Geno tidak menjawab. Itu tidak menjawab, yang berarti tidak menolak saran juga. Hansen merasakan bahwa tablet Geno sedang mempertimbangkan proposal tersebut. Dia senang tentang itu. Jika tablet Geno masih sedingin sebelumnya, dia tidak akan bisa membawa Baur ke sini. Sekarang, dia punya satu harapan untuk memastikannya. Pemimpin langit terakhir akan diputuskan, dan tidak ada makhluk yang belum memenuhi persyaratan aku, kata tablet Geno. Aku akan membiarkanmu mencoba ini denganku. Ketika Hansen mendengar itu, dia senang. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia melihat tablet Geno dan bertanya, apa maksudmu kamu bisa membiarkan aku mencoba ini denganmu? Apakah aku tidak seharusnya membawa putri aku ke sini? Petik 2.
Tidak, kamu tidak dapat melanggar aturan, kata tablet Geno. Putrimu bukan seorang pemimpin, dia tidak memiliki izin untuk datang. Aku hanya akan pergi bersamamu untuk menemuinya. Hansen memeriksa tablet Geno raksasa saat dia bertanya, bagaimana kamu akan mengikutiku? Alam semesta Geno utama dan terbalik dapat melihat tablet Geno. Jika tablet Geno terangkat dari 33 langit dan pergi bersama Hansen, itu akan menghasilkan adegan yang sangat konyol. Itu mudah, kata tablet Geno. Kamu hanya perlu mengangkat jam langit. Hansen mengangkat jam kristal yang dia beli dan meletakkannya di depan tablet Geno. Tablet Geno menciptakan cahaya, tiba-tiba melesat ke jam kristal, yang membuat jam kristal mengalami perubahan luar biasa. Jam kristal terlihat sangat indah dan elegan, tetapi tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa. Sekarang, itu perlahan berubah menjadi bentuk batu nisan. Itu masih sangat indah dan elegan, tetapi memang terlihat sedikit bengkok. Itu seperti memegang batu nisan kristal mini di tangan seseorang. Ayo pergi, meskipun aku tahu putri kamu akan gagal, demi kamu, aku bersedia untuk pergi dan melihatnya. Suara tablet Geno datang dari jam kristal. Ada 3 kurva di piring jam kristal. 2 dari kurva naik dan turun. Mereka tampak seperti 2 mata yang menyeringai. Salah satu garis ada di bagian bawah. Itu naik seperti setengah lingkaran untuk menghadirkan senyum. Dari kelihatannya, itu tampak seperti batu nisan itu tersenyum. Itu terlihat sangat aneh. Jika dia tidak ingin melihat Bauer, Hansen akan membuang benda ini begitu saja. Memiliki jam untuk hadiah adalah nasib yang sangat buruk. Sekarang, dia punya jam dan batu nisan. Itu membuat Hansen merasa tidak enak. Hansen memegang jam kristal dan bertanya, ngomong-ngomong, aku baru-baru ini berevolusi. Gen aku seharusnya meningkat. Haruskah aku menguji sesuatu dengan kamu lagi? Petik 2. Bab 3397 tes, subscribe Penatua. Tidak perlu. Gen kamu memiliki kekurangan yang mengerikan, dan mereka tidak stabil. Apapun masalahnya, itu tidak akan mencapai standar yang aku butuhkan. Tablet Geno menolak Hansen. Hansen hanya mengangkat bahu sebagai tanggapan. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengujiku. Setelah aku mencapai standar yang kamu anggap cocok, itu akan menjadi kerugian kamu. Petik 2. Itu tidak mungkin, tablet Geno menjawab dengan pasti. Hansen merasa tidak enak. Dia menggosok hidungnya ketika dia berkata, kalau begitu, mari kita lanjutkan. Aku akan membawamu menemui putriku. Jika dia sesuai dengan standar yang kamu cari, itu akan menghemat waktu kamu dari mencari host lain. Petik 2. Di mana anak perempuanmu? Tablet Geno bertanya, aku bisa mengantarmu ke sana. Dia saat ini berada di tempat-tempat suci, jawab Hansen. Di tempat-tempat suci, tablet Geno menjawab dengan nada yang menunjukkan semacam keajaiban. Apakah ada masalah dengan itu? Hansen sangat sensitif. Dia bisa mengatakan bahwa tablet Geno takut pada tempat-tempat suci dalam beberapa kapasitas. Bukan itu yang aku jaga. Tidak sopan bagi aku untuk pergi ke sana. Aku akan mengirimmu ke gerbang tempat-tempat suci. Kalau begitu, kamu bisa pergi menjemput putrimu dan biarkan aku melihatnya. Tablet Geno terdiam beberapa saat sebelum mengatakan itu. Apakah kamu takut memasuki tempat-tempat suci? Hansen mencoba membuat tablet itu gila. Dia pikir itu mungkin memberinya kesempatan untuk mengumpulkan beberapa misteri dan jawaban darinya. Tablet Geno jelas bukan makhluk dengan emosi yang kompleks. Itu hanya menjawab, aku telah memberitahu kamu, itu bukan tempat yang aku kendalikan. Menurut aturan, aku tidak bisa memasuki tempat-tempat suci. Petik 2. Siapa yang bertanggung jawab atas tempat-tempat suci? Hansen benar-benar ingin tahu. Hansen pernah berpikir bahwa Qin Xiu menciptakan tempat-tempat suci. Dia kemudian membuktikan bahwa Qin Xiu hanyalah seorang pria yang menemukan tempat-tempat suci dan menggunakannya untuk tujuannya sendiri. Hansen kemudian mengira partai kekacauan dewa bertanggung jawab atas penciptaan tempat-tempat suci, tetapi Chaos mengatakan kepadanya bahwa tempat-tempat suci itu sama dengan Ola Geno. Dia tidak membuat mereka, dia hanya menemukan mereka dan menggunakannya. Aku tidak tahu, jawaban tablet Geno sangat mengecewakan Hansen. Hansen ingin menanyakan sesuatu lagi, tetapi jam kristal tiba-tiba bergerak di tangannya. Dalam sekejap mata, Hansen berdiri di depan gerbang tempat-tempat suci. Disitulah sistem tandus besar berada. Gerbang ke tempat-tempat suci ditutup. Hansen ingat pertama kali dia pergi ke sana untuk mendapatkan anaknya kembali dari pemimpin Istana Langit. Sekarang dia memikirkannya, itu seperti baru saja terjadi. Dia dengan mudah mengingat detail dari apa yang terjadi. Tablet Geno berkata, aku akan membantu kamu membuka gerbang ke tempat-tempat suci. Yang perlu kamu lakukan adalah membawa putri kamu ke sini. Jarum pada jam kristal mulai berputar lagi. Itu membuat kekuatan waktu dan ruang yang aneh menyapu gerbang yang mengarah ke tempat-tempat suci. Itu mendorong gerbang yang menuju ke tempat-tempat suci. Apakah kamu benar-benar tidak akan ikut denganku? Saat ini, kamu bukan tablet Geno. Kamu hanya jam kristal. Kamu seharusnya baik-baik saja. Hansen tidak ingin meyakinkan tablet Geno. Dia hanya ingin kesempatan lain untuk belajar tentang tempat-tempat suci. Kamu benar. Saat ini, aku berada di jam langit. Aku tidak perlu khawatir banyak. Ayo masuk saja ke dalam. Setelah mempertimbangkan hal-hal sedikit lagi, tablet Geno memutuskan untuk menyerah dan masuk. Sebelum Hansen mengatakan apa-apa, jam kristal memutar ruang. Butuh Hansen untuk bergegas ke tempat-tempat suci. Hansen membawa tablet Geno ke rumah aliansi.
Cukup mengejutkan, Chaos tidak ada di rumah. Bauer sendirian masih berlatih di taman. Hansen tidak pergi ke taman. Dia berdiri di luar dan mengawasi. Dia terus melihat Bauer mencoba menggabungkan dengan anggur labu, tetapi dia gagal setiap saat. Meskipun tubuh Bauer kuat, kombinasi semacam ini membuat tubuhnya merasa sangat terbebani. Setiap kali dia gagal, dia harus beristirahat di lantai. Matanya yang besar dan cantik tampak memerah. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Meskipun ini terjadi berulang kali, Bauer tidak menyerah. Dia masih mencoba yang terbaik untuk menggabungkan dengan anggur labu. Hansen tahu Bauer takut menanggung sesuatu yang sulit. Dia selalu terlihat tak kenal takut, tapi dia hanyalah seorang gadis kecil. Jika dia menderita, dia akan pergi ke Hansen dan menangis. Dia tidak akan mencoba lagi. Kali ini, dia terus mencoba. Lagi dan lagi, dia mendorong. Dia tidak pernah ditentukan sebelumnya. Hansen berpikir itu aneh. Dia tidak tahu apa yang mungkin dikatakan Chaos kepada Bauer untuk mendorong perilaku seperti itu dan membuatnya terus berlatih tanpa henti. Bahkan jika Chaos tidak ada di sana untuk mengawasinya, Bauer tidak menjadi malas. Dia terus bekerja dan berlatih tanpa pernah malas. Hansen melihat bahwa wajah Bauer merah semua. Jika terus berlanjut, dia tidak akan berkeringat lagi. Dia berjalan ke taman dan berkata, "Bauer, kamu harus istirahat." Bauer tumbuh bersama Hansen. Dia lebih dekat dengannya daripada dengan putri kandungnya. Melihatnya menderita dengan cara ini, Hansen merasa tidak enak. Tidak ada waktu untuk istirahat. Kekacauan berkata aku harus berhasil. Kalau tidak, aku tidak bisa bergabung dengan pertarungan tablet Geno. Jika Qin Xiu menjadi pemimpin tablet Geno, kamu, ibu, kakak, dan kakak akan tidak ada lagi. Bauer terlihat sangat berani. Dia mengambil labu itu dan mencoba menggabungkannya lagi. Hansen tiba-tiba mengerti mengapa Bauer begitu bertekad. Keadaan sekarang berbeda dari sebelumnya. Itu karena dia dan keluarganya. Hansen dengan lembut menatap Bauer. Ketika Bauer gagal lagi, dia menyentuh kepalanya dan menggosoknya. Dia berkata, tidak perlu terburu-buru. Kamu harus istirahat karena ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan kamu. Petik 2. Bauer berhenti dan bertanya pada Hansen, ada apa? Hansen mengeluarkan handuk dan menyeka keringat dari alis Bauer. Aku akan melakukan tes untukmu. Jika kamu bisa lulus tes ini, kamu tidak perlu bergabung dengan pertarungan tablet Geno. Kamu akan menjadi penguasa tablet Geno dan pemimpin 33 langit. Betulkah? Tapi Chaos berkata aku harus mengalahkan Qin Xiu dan semua musuh lainnya untuk menjadi pemimpin tablet Geno, jawab Bauer. Ada pengecualian. Hansen mengeluarkan jam langit. Tablet Geno ada di otak Hansen. Tampaknya kesal. Aku sudah memberitahumu bahwa itu adalah tuan rumah dan bukan tuan. Bagus. Ini adalah tuan rumah. Kamu sekarang harus melihat gen putri aku. Apakah mereka melewati standar kamu? Hansen memandang Bauer saat dia berbicara. Peluang putri kamu untuk memenuhi persyaratan gen rendah, tetapi jika kamu memohon kepada aku sekarang, aku akan membantu kamu melihatnya. Setelah berhenti, tablet Geno berkata, letakkan setetes darah putrimu di roda. Bauer. Hansen memandang Bauer. Bauer dengan penasaran melihat jam langit. Ayah, apa ini? Kamu tidak perlu khawatir. Gigit jarimu dan beri setetes darah di atasnya. Hansen tahu itu akan terlalu sulit untuk dijelaskan, jadi dia tidak repot-repot menjelaskan. Bauer mendengarkannya. Dia melakukan apa yang diperintahkan dan menggigit jarinya tanpa bertanya apa-apa lagi. Dia membiarkan setetes darah jatuh di roda jam kristal. Bab 3398 Kelemahan Bauer. Darah Bauer jatuh ke roda. Itu seperti setetes pada spons. Itu segera diserap oleh permukaan. Setetes darah menyebar ke seluruh jam kristal transparan. Akhirnya tersedot ke dalam mesin dan roda gigi di dalamnya. Saat itulah roda gigi mulai berputar. 3 jarum mulai berputar. Mereka berputar sangat cepat sehingga cahaya seluruh jam kristal semakin terang. Situasi ini berlangsung selama 1 jam. Hansen bertanya beberapa kali, tetapi dia tidak mendapatkan jawaban dari tablet Geno. Setelah beberapa saat lagi, jam kristal berhenti dan kembali seperti semula. Tablet Geno akhirnya berbicara, aneh. Apa dia benar-benar putrimu? Dia adalah putriku, kata Hansen. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Tidak, itu tidak masalah, kata tablet Geno dengan tenang. Lebih dari segalanya, aku penasaran. Kamu tahu, sebagian besar gennya ternyata sangat mirip dengan kamu. Jika dia adalah putri kamu, semua gennya harus dimiliki dan terhubung dengan kamu, bukan? Ada gen lain di tubuhnya, dan mereka sangat dekat dengan gen pemimpin langit ke-17. Petik 2. Hansen berpikir, tentu saja, mereka dekat. Qin Xiu dibuat dari gen yang sama dengan orang tua Bauer. Adalah normal bagi Bauer untuk memiliki bagian dari gen Qin Xiu. Akan aneh jika tidak ada. Mari kita tidak memperhatikan itu sekarang, kata Hansen. Katakan saja seperti apa gen putriku. Apakah mereka memenuhi persyaratan kamu? Petik 2. Dia sama dengan Qin Xiu. Dia kurang sesuatu. Harus aku akui, aku terkejut kamu telah mengembangkan putri yang begitu baik. Tablet Geno benar-benar meragukan bahwa Bauer sebenarnya adalah putri Hansen. Ia kemudian berpikir bahwa itu tidak mungkin. Jika dia bukan putri kandung Hansen, gennya tidak akan begitu mirip dengannya. Ditambah lagi, kamu tidak punya pilihan lain. Mengapa kamu tidak membiarkan putri aku menjadi tuan rumah kamu? Hansen mencoba meyakinkan tablet Geno. Tablet Geno bahkan tidak memikirkan saran itu. Itu segera menolak Hansen.
Aturan adalah aturan, itu tidak bisa diubah. Jika kamu ingin dia menjadi tuan rumah aku, dia harus memenangkan pertarungan tablet Geno. Petik 2. Kamu adalah makhluk hidup, kata Hansen. Dia tidak akan menyerah. Dia terus berbicara. Kamu bukan mesin. Kamu harus memiliki kehendak bebas dan kemampuan untuk membuat keputusan sendiri. Berhenti berbicara. Ini tidak akan pernah berubah. Jika kamu bersedia, aku juga bersedia memberinya kesempatan sehingga dia tidak harus menjadi pemimpin langit dan ikut serta dalam pertarungan tablet Geno. Tapi aku akan melakukan itu hanya karena kamu membantu aku kembali ke asal aku. Untuk apa yang kamu lakukan, kamu layak mendapatkan perlakuan khusus. Jika tidak, kamu tidak akan menerima manfaat apapun yang aku berikan kepada kamu. Tablet Geno menghentikan Hansen untuk berbicara. Bagus, mari kita tidak membicarakan ini lagi. Hansen melihat jam kristal dan bertanya, jika tidak ada kebutuhan untuk pemenang dan kamu harus memilih antara putri aku dan Qin Xiu, mana yang akan kamu pilih? Jika aku harus memilih, aku akan memilih Qin Xiu. Tablet Geno tidak ragu untuk menjawab. Langsung, itu menjawab pertanyaan Hansen langsung seperti panah. Hansen mengerutkan kening dan bertanya, mengapa? Apakah kamu mengatakan Gen Bauer tidak sebagus Qin Xiu? Tablet Geno berkata, mengenai Gen, aku akui bahwa putri kamu mungkin lebih baik. Tapi selain itu, untuk mencapai persyaratan kebetulan, dia memiliki satu tumit Akilis yang buruk. Petik 2. Apakah kamu bermaksud mengatakan bahwa ada cacat besar pada Gen Bauer? Hansen terkejut. Jika Gen Bauer memiliki kekurangan, dan dia bertarung melawan Qin Xiu, dia akan mati. Dengan kekuatan Qin Xiu, dia akan tahu kekurangan Bauer. Hansen masih tidak percaya Bauer memiliki kekurangan pada gennya. Dia telah bersama Bauer selama bertahun-tahun. Dia belum pernah melihat cacat pada gennya sebelumnya. Tidak, bukan gen yang cacat. Itu adalah kamu. Jawaban tablet Geno mengejutkan Hansen. Aku, Hansen terkejut. Dia tidak tahu apa arti tablet Geno. Tablet Geno dengan dingin berkata, tidak peduli seberapa hebat dan kuat gennya, dia terlalu bergantung padamu. Bagaimanapun, dia adalah anakmu. Tubuh Hansen bergetar. Dia sekarang menyadari apa yang dia khawatirkan. Chaos selalu percaya bahwa jika Bauer membuat langkah pertama, dia akan memiliki gen dan kekuatan yang lebih besar untuk mengalahkan Qin Xiu. Ya, Bauer pintar, dia cerdas, dan dia cukup dewasa. Dia mampu mendorong kekuatannya secara maksimal, tetapi Chaos telah merupakan satu hal. Bauer tumbuh bersama Hansen. Hubungan mereka lebih dari sekadar putri dan ayah. Dia memiliki keinginan yang luar biasa untuk mengandalkan Hansen. Meskipun kekuatan Hansen lebih rendah dari Bauer, dia selalu menempatkan dirinya di bawah Hansen dan bersikeras untuk mengandalkannya. Apapun yang terjadi, Hansen ada di sana untuk menutupi semuanya. Tapi itu tidak terlalu buruk. Jika Bauer ingin melawan Qin Xiu tidak akan membiarkan titik lemah Bauer pergi. Dia akan melakukan sesuatu pada Hansen. Jika sesuatu terjadi pada Hansen, pikiran dan tekad Bauer akan sangat rusak. Pikirannya akan kacau, dan dia akan kalah. Jenis pertempuran yang akan mereka hadapi akan sangat besar. Kesalahan sekecil apapun bisa merenggut nyawa mereka. Jika Bauer terganggu, kematian adalah satu-satunya hal yang menunggunya. Itu berarti aku kelemahan Bauer, kata Hansen dengan kepahitan. Ya, kamu adalah kelemahannya, tablet Geno menjawab dengan pasti. Hansen tidak mengatakan apa-apa. Kepahitan di hatinya mulai menyebar. Hansen tidak pernah berpikir bahwa dia mungkin bertanggung jawab atas apa yang membunuh Bauer suatu hari nanti. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Bauer tidak bisa mendengar percakapan Hansen dan tablet Geno, yang sedang terjadi di benaknya. Dia masih melihat bahwa emosi Hansen tidak benar. Dia menarik tangan kecilnya untuk menyentuh pipinya. Aku baik-baik saja. Kamu harus terus berlatih. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku akan segera kembali. Hansen menggosok kepala Bauer dan dengan tenang berkata, Bauer, selama ayah ada di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Tidak perlu mengadopsi terlalu banyak tekanan, oke. Jika lelah, istirahatlah. Kamu akan baik-baik saja. Ayah, kamu yang terbaik. Bauer meraih leher Hansen dan mencium pipinya. Dia kemudian dengan serius berkata, jangan khawatir, ayah. Tak satu pun dari ini akan menghentikan aku. Aku akan berhasil. Aku akan melindungi ayah, ibu, kakak, dan kakak. Hansen tersentuh oleh kata-katanya. Tetapi semakin dia berbicara tentang hal-hal seperti itu, semakin dia menjadi khawatir. Qin Xiu adalah tipe penjahat yang bersedia melakukan apa saja untuk mencapai tujuan apapun yang diinginkannya. Jika dia mengetahui kelemahan Bauer, dia tidak akan membiarkannya disalahgunakan untuk mencapai tujuannya. Setelah meninggalkan tempat-tempat suci, Hansen ingin mengatakan sesuatu. Sebelum dia bisa, suara tablet Geno terdengar di kepala Hansen. Langit terakhir sekarang memiliki pemimpinnya. Pertarungan tablet Geno akan dimulai. Kita harus pulang. Hansen mengangkat kepalanya. Dia melihat tablet Geno bersinar terang. Langit terakhir sekarang memiliki pemimpinnya, dan itu adalah seseorang yang Hansen kenal. Itu adalah Ning Yue dari langit lain. Hansen berkata pada dirinya sendiri, jadi, tidak termasuk Bauer, ada 3 dari kita yang bergabung dalam pertarungan tablet Geno. Ini adalah kesempatan. Bab 3399 menepati janji. Langit ke-33, yang tampak seperti batu nisan, menyala. Itu menerangi 2 alam semesta. Tablet Geno bersinar di seluruh dunia dan semua nama tertulis di atasnya dengan rasa sihir dan volume cahaya yang luar biasa.
Pertarungan tablet Geno akhirnya akan dimulai. Jika Qin Xiu menang, ini akan menjadi buruk. Pemimpin Balai Dewa berada di awan bersiap-siap untuk menonton apa yang terjadi dengan tablet Geno. Dia terlihat sangat serius. Han Sen kembali ke Time Sky. Jam langit belum kembali ke bentuknya yang biasa. Itu masih tampak seperti batu nisan. Han Sen melihat jam langit dan berkata, pertarungan tablet Geno akan dimulai. Bukankah seharusnya kamu kembali ke tablet Geno dan menjadi tuan rumah sekarang? Suara tablet Geno terdengar di otak Han Sen. Dikatakan, kamu meremehkanku. Ini hanya salah satu klon aku. Semangat aku yang sebenarnya akan tetap berada di tablet Geno untuk menjadi tuan rumah acara ini. Apakah kamu akan terus memiliki jam langit? Han Sen bertanya dengan kaget. Jika langit ke-32 memiliki seorang pemimpin, dan kamu ingin putri kamu bergabung dalam pertarungan ini dengan menjadi seorang pemimpin, wajar saja jika sebuah trik dilakukan, kata tablet Geno dengan ekspresi jijik. Jika aku tidak ada di sini, apakah kamu benar-benar berpikir dia bisa mengakses tablet Geno? Sejujurnya, aku lebih suka jika Bauer tidak bertarung, kata Han Sen dengan cemberut. Apakah kamu takut Qin Xiu mengalahkan Bauer dan membahayakan kamu? Tablet Geno bertanya. Han Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya tidak ingin membahayakan nyawa putriku. Jika tidak apa-apa, aku ingin masalah ini diselesaikan dengan cara lain. Kamu tidak bisa menyelesaikannya dengan cara lain, kata tablet Geno. Evolusi gen kamu tidak cukup baik. Tidak ada yang akan berhasil, bahkan jika aku membiarkan kamu mencoba. Petik 2. Han Sen ingin mengatakan sesuatu, tetapi tablet Geno dengan cepat berkata, makhluk lain akan datang sekarang. Aku tidak ingin makhluk lain mengetahui keberadaan aku. Kamu bisa melakukannya sendiri. Setelah itu, tablet Geno, yang berbentuk jam langit, berlabuh di tangan Han Sen. Han Sen menjatuhkannya ke salah satu saku jubahnya. Iblis kuno mendekati Han Sen dan berkata, sekarang, inilah waktumu untuk menepati janjimu. Han Sen menunjuk ke 33 langit yang bersinar dan berkata, pertarungan tablet Geno akan segera dimulai. Bisakah aku menyelesaikan masalah kamu setelah pertarungan? Petik 2. Jangan khawatir, kata iblis kuno. Langit ke-32 memiliki pemimpin. Pertarungan tablet Geno tidak akan dimulai selama 10 hari lagi. Selama 10 hari ke depan, makhluk apapun yang datang ke 33 langit dapat menantang para pemimpin lama. Jika mereka menang, mereka bisa menjadi pemimpin baru. Mereka akan diizinkan untuk bergabung dengan pertarungan sejati tablet Geno. Betulkah? Han Sen mengira dia mungkin berbicara omong kosong, tetapi dia sebenarnya mengatakan ini ke tablet Geno. Dia ingin tahu apakah tablet Geno itu mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Dia benar, jawab tablet Geno. 10 hari, itu akan memberi kita cukup waktu untuk melakukan ini. Jika semuanya berjalan lancar, kami hanya membutuhkan 1 hari. Iblis kuno tidak bisa mendengar atau melihat tablet Geno berbicara. Dia berbicara langsung dengan Han Sen. Han Sen memandang iblis kuno dan bertanya, ya, tetapi bisakah kamu memberitahu aku apa yang kamu inginkan dari jam langit? Aku hanya bisa memberitahu kamu bahwa aku membutuhkan jam langit untuk kekuatan yang dimilikinya untuk membalikkan waktu, kata iblis kuno. Aku ingin membuat sesuatu yang lama menjadi muda kembali. Jika semuanya benar-benar seperti itu, kamu bisa membawa benda itu ke Time Sky. Saat roda waktu berputar, pilih saja area waktu yang memiliki jarum yang berputar terbalik. Han Sen tidak bisa mempercayai ini. Iblis kuno menggelengkan kepalanya. Jika segalanya semudah itu, aku tidak akan datang ke Time Sky. Benda itu sudah tua dan unik, jadi kekuatan biasa tidak bisa menggesernya. Hanya kekuatan waktu terbalik dari jam langit yang dapat membuat benda ini lebih mudah, dan itu hanya sebuah kemungkinan. Jika tidak berhasil, aku tidak punya pilihan selain mencari cara lain. Petik 2. Kalau begitu, aku harus ikut denganmu. Han Sen tidak menolaknya. Dia ingin tahu item apa yang sedang dibicarakan oleh iblis kuno. Iblis kuno tidak keberatan dengan perusahaan itu. Dia meninggalkan Time Sky bersama Han Sen. Mereka kembali ke alam semesta Geno. Apakah kamu akan pergi ke luar langit? Han Sen terkejut. Iblis kuno membawanya ke tempat di mana yang sangat tinggi tinggal. Tempat itu adalah langit luar. Langit luar telah diklaim oleh banyak binatang Breakworld. Makhluk biasa tidak dapat tinggal di sana lagi. Seluruh langit luar telah bermutasi. Itu adalah tempat yang sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan Han Sen tidak akan berani pergi ke luar langit untuk berburu binatang Breakworld. Iblis kuno mengangguk dan berkata, ya, item yang sangat tua dan unik ini berada di Outer Sky. Jika kamu dapat membantu aku menghidupkannya kembali, dendam kami akan berakhir. Petik 2. Aku mengatakan bahwa selama itu tidak bertentangan dengan prinsip aku akan bersedia membantu kamu. Han Sen berhenti sebentar, tetapi dia melanjutkan berbicara dengan mengatakan, langit luar adalah tempat yang besar, dan ada binatang Breakworld di mana-mana. Bahkan jika aku tidak takut, ini akan merepotkan. Aku tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di sini. Petik 2. Jangan khawatir, satu-satunya alasan aku membawa kamu ke sini adalah karena aku tahu di mana itu. Aku tahu cara yang akan membawa kita ke sana. Itu tidak akan menimbulkan masalah. Iblis kuno terlihat sangat percaya diri. Han Sen harus mengikuti iblis kuno ke langit luar. Iblis kuno sudah tahu cara berkeliling. Dia melakukan perjalanan melalui hutan, berkeliling dan berkeliling. Mereka berdua berjalan selama lebih dari setengah hari tanpa bertemu satu pun binatang buas. Kami hampir sampai. Hal yang aku bicarakan ada di sana. Iblis kuno menunjuk ke suatu tempat saat dia berbicara.
Han Sen melihatnya. Dia terkejut dengan apa yang dia lihat, jadi dia bertanya, bukankah itu danau cermin? Apakah hal yang kamu bicarakan di Mirror Lake? Ya, iblis kuno dengan cepat mengkonfirmasi hal ini. Karena kita sudah di sini, sudah saatnya kamu memberitahuku semua tentang apa yang ingin kamu lakukan, kata Han Sen dengan cemberut. Kamu akan segera belajar. Kenapa kamu selalu terburu-buru? Iblis kuno masih belum memberitahu Han Sen tentang apa itu. Dia berjalan ke Mirror Lake, tapi dia tidak yakin dengan apa yang dia cari. Han Sen berpikir Mirror Lake terhubung ke dunia antimaterial, yang praktis adalah alam semesta kerajaan. Dia tahu langit luar dan alam semesta kerajaan memiliki irisan besar di antara mereka. Baji itu adalah 33 langit. Sepertinya tidak mungkin untuk mengambil item dari alam semesta kerajaan dari sana. Bahkan jika mereka bisa menangkap sesuatu, hal-hal di alam semesta kerajaan akan ditolak oleh alam semesta Geno. Mereka akan membuktikan diri mereka tidak berguna. Han Sen dapat menggunakan item dari alam semesta Geno di Mirror Lake. Dia mampu menggunakan kubus 4 domba secara efektif. Dia bisa menggunakan itu cukup banyak di alam semesta Geno, dan itu juga bisa mengirim orang ke alam semesta kerajaan. Itu agak menakutkan. Jika Mirror Lake tidak terhubung ke alam semesta kerajaan, di mana itu benar-benar terhubung? Apa item yang terus dirujuk oleh iblis kuno ini? Han Sen menebak. Iblis kuno dengan saksama mengintip ke dalam kabut danau. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba melompat dan langsung masuk ke awan Mirror Lake. Dia memberitahu Han Sen, ikuti di belakangku. Jangan kehilangan aku. Bab 3400 Sejarah Iblis Kuno, Subscribe Penatua. Di bawah Mirror Lake, ruangnya sangat kacau. Kekuatan anti-material melonjak menembus kabut. Bukan hanya tubuh yang akan dilebur oleh kekuatan itu. Bahkan persenjataan Geno pun bisa. Iblis kuno membawa Han Sen bersamaku untuk mengambil rute licik. Han Sen tidak merasakan apa-apa dalam perjalanannya. Kekuatan danau cermin tidak melakukan apapun untuk melukai tubuhnya. Han Sen berpikir, tubuh ini seharusnya bisa melihatku melalui sisi lain danau cermin, tapi aku tidak tahu apa yang ada di sisi lain danau cermin. Apakah iblis kuno benar-benar akan menembus danau cermin? Han Sen segera menerima jawabannya. Iblis kuno tidak berencana untuk melewati danau cermin sepenuhnya. Dia tidak menyelam terlalu dalam. Dia baru saja mencari melalui Mirror Lake. Tidak lama kemudian, dia membawa Han Sen ke tepi danau cermin. Han Sen melihat ke tepi tebing di Mirror Lake. Sebuah platform menonjol dari mereka. Platformnya tidak terlalu besar. Ada ruang sekitar 30 kaki persegi di sana. Itu dekat dengan dinding Mirror Lake. Ada juga patung. Patung itu duduk di sebelah dinding batu. Kedua tangan membuat sidik jari yang aneh. Kelopak mata diturunkan. Sepertinya itu adalah seseorang yang tertidur. Karena sudah lama berada di sana, patung batu itu tertutup lumut. Orang tidak bisa membedakan warna asli dari patung batu itu. Hanya itu saja, gunakan kekuatan pembalikan waktu jam langit kamu sekarang dan biarkan status patung batu kembali ke masa lalu. Iblis kuno melihat ke platform batu. Dia menunjuk ke sana dan berbicara ke arahnya. Berapa lama aku harus mengambilnya kembali? Mata Han Sen mengintip ke patung batu itu. Dia tidak bisa menggunakan aura Dongsuan atau memindai patung batu. Dilihat dari penampilannya, patung batu itu tidak terlihat terlalu istimewa. Jika bukan karena fakta bahwa itu duduk di Mirror Lake dan hanya di tempat biasa, Han Sen tidak akan meliriknya untuk kedua kalinya. Setelah berpikir sejenak, iblis kuno menjawab, aku pikir itu perlu waktu yang sangat lama. Aku tidak bisa memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali. Lanjutkan saja sampai terlihat seperti patung yang layak lagi. Petik 2. Han Sen memandangi patung batu itu. Dia kemudian melihat iblis kuno dan berkata, patung batu ini terlihat seperti kamu. Tolong jangan bilang itu dibentuk dalam gambar kamu. Petik 2. Terus, bahkan jika itu terjadi, siapa yang peduli? Iblis kuno tidak mengakui kebenaran atau menyangkal tuduhan itu. Kamu harus memberitahuku sejarah patung batu ini sebelum kita melangkah lebih jauh, kata Han Sen. Kalau tidak, bagaimana aku bisa tahu apakah ini bertentangan dengan prinsip aku atau tidak? Bagaimana aku bisa tahu apakah aku benar-benar harus membantu kamu? Iblis kuno menatap patung batu itu dengan pandangan yang bertentangan. Beberapa saat kemudian, dia berkata, kamu benar. Patung ini menyandang wajah aku di kehidupan masa lalu aku. Aku terlihat berbeda sekarang, tetapi masih ada semacam kehadiran di dalamnya. Matamu bagus karena kamu bisa mengatakan itu. Petik 2. Han Sen bertanya pada iblis kuno, kehadiranmu yang dulu. Sesuatu yang mirip dengan kamu dalam penemuan satu dalam sejuta. Tidak sulit bagi aku untuk melihat ada hubungannya dengan kamu. Tapi mengapa kamu menyimpan patung diri kamu di kehidupan masa lalu kamu di sini di Mirror Lake? Mengapa kamu membutuhkannya kembali seperti dulu? Aku tidak meletakkan patung itu di sini. Itu sudah ada di sini. Iblis kuno berhenti. Dia melihat kembali ke patung itu dan bertanya pada Han Sen, apakah kamu tahu apa yang ada di bawah danau cermin? Aku pikir danau cermin adalah terowongan antara alam semesta Geno dan alam semesta kerajaan, kata Han Sen. Aku mulai berpikir itu tidak terjadi lagi. Aku kira kamu setengah benar. Iblis kuno mulai menjelaskan danau cermin kepadanya. Mirror Lake memang terhubung ke alam semesta, tetapi cara menghubungkannya sangat istimewa. Itu tidak benar-benar melalui dua dunia. Langit luar berada di atas 33 langit. Itu adalah bagian dari ruang yang independen dari 33 langit. Pada awalnya, tidak ada langit luar atau 33 langit. Kedua alam semesta itu lengkap, wilayah yang terpisah, dan tablet Geno berada di luar mereka.
Kemudian, pemimpin lama Chaos Party God Chaos membuka terowongan ruang angkasa untuk memasuki area lain. Di sanalah dia menemukan tablet Geno. Dia menggunakan tablet Geno untuk memodifikasi apa yang kemudian dikenal sebagai 33 langit. Dia berencana menggunakan 33 langit dan tablet Geno untuk menggantikan Aula Geno dan roh dewa yang memerintah. Dengan begitu, dia bisa menjadi satu-satunya pemimpin alam semesta. Pada akhirnya, rencananya digagalkan. 33 langit tidak dibangun dengan benar. Ketika pertempuran dimulai, alam semesta dibuat ulang dan dihancurkan dalam prosesnya. Di dalam langit luar, ada tempat yang tidak diubah oleh Chaos. Itulah mengapa ada tempat yang mencuat ketika 33 langit pecah. Meskipun tablet Geno telah membangun kembali 33 langit, area itu belum kembali seperti seharusnya. Karena Outer Sky masih dalam mode paling primitif, itu menjadi zona penyangga untuk kedua alam semesta. Tidak perlu melewati 33 langit untuk mencapai alam semesta lain. Itu mampu menghubungkan 33 langit ke langit manapun. Langit luar seperti tempat yang bisa dilalui kemana saja. Itu mengarah ke setiap sudut dunia. Jika kekuatan hidup ingin melewatinya, melakukannya sangat sulit. Bahkan ketika Chaos menemukan tablet Geno di area yang kacau, dia harus menjadi penguasa tablet Geno untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan. Hansen tidak mengerti, jadi dia bertanya, aku mengerti apa yang kamu coba katakan kepada aku, tetapi apa hubungannya dengan patung kamu? Iblis kuno memandang Hansen dan perlahan menjawab, pada awalnya, bukan hanya tablet Geno yang dilahirkan. Itu tidak mungkin kamu. Hati Hansen melonjak. Dia menatap iblis kuno dengan kaget. Iblis kuno mengangguk. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Kamu telah menebak hal-hal yang setengah benar lagi. Dalam kekacauan, batu iblis lahir, tapi bukan aku, iblis kuno. Tuan pemimpin kemudian mengukir batu iblis menjadi patung batu. Begitulah kehidupan masa lalu aku terjadi. Petik 2. Apakah itu berarti patung ini memiliki tubuh asli kehidupan masa lalumu? Hansen menatap patung itu dengan tak percaya. Dia dengan cepat bertanya, jika tubuhmu masih di sini, bagaimana kamu bisa bereinkarnasi? Jika ini bukan kekuatan tubuh yang sebenarnya, bagaimana aku bisa membawa ingatan aku selama reinkarnasi aku sementara alam semesta dilemparkan ke dalam kekacauan proses ribut? Iblis kuno bertanya, setelah reinkarnasi, aku terputus darinya. Aku tidak dapat menggunakan kekuatannya lagi. Apakah kamu ingin itu dikembalikan ke bentuk aslinya sehingga kamu dapat mengontrolnya lagi? Hansen bertanya. Iblis kuno akhirnya menggelengkan kepalanya. Jika aku ingin mengendalikannya, aku harus menyerahkan tubuh aku sekarang dan menggabungkannya dengan itu. Kalau begitu, mengapa kamu ingin itu kembali ke bentuk aslinya? Hansen bertanya. Aku tidak suka penampilannya. Aku tidak ingin aku terus terlihat seperti itu selamanya. Jawaban iblis kuno mengejutkan Hansen. Hansen tidak mengerti, jadi dia bertanya kepada iblis kuno lagi, mengapa? Karena tuan pemimpin menggunakan wajah orang lain dalam ukirannya, iblis kuno berkata dengan aneh. Aku tidak ingin menanggung bayang-bayang orang lain. Hansen sekarang mengerti, kekacauan tidak akan secara acak mengukir patung seorang pria. Patung itu pasti diambil dari referensi sesuatu yang lain. Sekarang dia memikirkannya, bahkan jika dia tidak bertanya pada iblis kuno, Hansen bisa menebak siapa yang digambarkannya. Ada 80% hingga 90% bahwa itu adalah ayah kandung Bauer. Itu adalah pemimpin sebelumnya dari Aula Geno. Bab 3401 ditantang, subscribe Penatua. Jantung Hansen berdebar saat dia berpikir, jika tubuh iblis kuno di kehidupan sebelumnya memiliki wajah ayah Bauer, itu berarti iblis kuno tidak menyukai wajah kehidupan masa lalunya karena dia naksir pemimpin partai kekacauan dewa. Karena cemburu dia tidak ingin terlihat seperti saingan cintanya. Apakah kamu sudah bisa menyelesaikannya? Iblis kuno tidak menjelaskan, dia hanya menunjuk ke patung batu itu. Seharusnya baik-baik saja, kurasa. Hansen tidak sepenuhnya yakin. Jika ini hanya idenya, dia akan menggunakan jam langit untuk mengubah patung itu kembali ke bentuk semula. Sekarang, tablet Geno hidup di dalam jam langit. Dalam keadaannya saat ini, jam langit tidak dapat melakukan sesuatu hanya karena Hansen menginginkannya. Kekuatan jam langit bisa mengubahnya menjadi bentuk aslinya. Aku tahu itu pasti. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Iblis kuno salah paham. Dia pikir Hansen ragu-ragu karena dia tidak berpikir kekuatan jam langit bisa bekerja pada patung itu. Oke, aku akan mencobanya. Hansen tidak menjelaskan yang sebenarnya. Dia mengeluarkan jam langit dan dengan hati-hati mengaktifkan kekuatannya. Tablet Geno tidak berusaha mengganggu jam langit. 3 jarum pada jam kristal, yang tampak seperti batu nisan, mulai berputar gila-gilaan. Bagian bawah patung jam kristal memiliki efek waktu terbalik. Itu mulai menunjukkan perubahan aneh. Lumut mulai memudar, memperlihatkan warna aslinya. Itu adalah batu hitam yang tampak seperti batu bertinta. Itu sangat gelap sehingga cahaya bahkan tidak memantulkannya. Setiap cahaya yang mendarat di atasnya tampak seperti diserap oleh pusaran hitam. Ketika Hansen melihatnya, yang dia lihat hanyalah patung hitam. Dia bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Waktu berjalan mundur. Setelah beberapa saat, patung itu tidak berubah. Patung itu tampak seperti akan kembali melalui miliaran tahun. Terlalu banyak waktu yang dibalik. Hansen menggunakan semua kekuatan yang dia bisa untuk menjalankan jam langit untuk ini, tetapi perubahan patung itu masih sangat lambat. Tidak banyak perubahan yang terjadi selama itu. Kamu terlalu lambat, aku harus mencobanya. Suara tablet Geno terdengar di otak Hansen.
Hansen melihat jarum jam langit bertambah cepat. Itu jauh lebih cepat sekarang daripada ketika dia menggunakan jam langit. Itu berputar sangat cepat. Dengan cepat, patung itu mulai menunjukkan perubahan. Garis-garis di tubuh mulai terisi. Itu berubah dari halus menjadi tebal. Itu berubah dari tebal menjadi lebih tebal. Itu kemudian menjadi batu hitam yang berbentuk kacang. Iblis kuno memandang Hansen dengan kaget. Jam langit adalah harta Time Sky, tetapi seharusnya tidak mungkin sekuat itu. Sesaat kemudian, sulit untuk mengatakan berapa miliar tahun telah berlalu. Bahkan jika Dewa Momen, yang merupakan salah satu dari 12 roh dewa utama ada di sana, dia tidak akan bisa melakukan apa yang baru saja dilakukan. Namun, jam langit mencapai ini dengan mudah. Itu membuat iblis kuno menjadi orang yang sangat bingung. Hansen melihat jam langit berhenti dengan sendirinya. Dia kemudian bertanya kepada iblis kuno, apakah itu baik-baik saja sekarang? Itu bagus. Terima kasih dengan ramah. Iblis kuno membungkuk. Ini hanya perdagangan sederhana. Kamu tidak harus begitu sopan. Setelah berhenti sejenak, Hansen memandang iblis kuno dan bertanya, apakah kamu akan bergabung dengan pertarungan tablet Geno? Aku akan pergi. Iblis kuno terdengar tenang dalam tanggapannya, tetapi Hansen merasa bahwa dia sangat bertekad dalam hal partisipasinya. Aku ingin tahu apakah pertarungan tablet Geno adalah pertarungan 1 lawan 1 atau pertarungan kelompok, kata Hansen. Jika itu adalah pertarungan kelompok, mengapa kamu dan aku tidak berurusan dengan Qin Xiu bersama? Lagi pula, kamu tidak ingin melihat Qin Xiu mendapatkan tablet Geno, bukan? Petik 2. Iblis kuno tidak menjawab. Tablet Geno terdengar di telinga Hansen. Bahkan tidak memikirkannya. Jangan katakan aku tidak akan memberi kamu kesempatan. Bahkan jika aku memberi kamu kesempatan, itu hanya akan berakhir dengan kamu diganggu oleh Qin Xiu. Di 33 langit, kebanyakan orang memiliki koneksi ke tablet Geno. Ketika Hansen mendengarnya berbicara, dia merasa sedikit kecewa. Jika itu hanya pertarungan 1 lawan 1. Jika Bauer bertemu Qin Xiu sebelum dia melakukannya, dia tidak akan bisa melindunginya. Hansen berpikir, tidak. Aku tidak bisa membiarkan Bauer bergabung dengan pertarungan tablet Geno. Setidaknya, aku harus melawan Qin Xiu sebelum dia melakukannya. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku ingin setidaknya dapat merusak Qin Xiu. Kemudian, Bauer bisa masuk untuk menghabisinya. Petik 2. Iblis kuno berkata, pertarungan tablet Geno hanyalah pertarungan 1 lawan 1. Bahkan jika aku ingin melawan Qin Xiu dengan kamu, tidak akan ada kesempatan. Aku hanya berharap kita tidak saling bertarung terlalu cepat. Jika kita melakukannya, salah satu dari kita akan pergi sebagai pemenang. Itu hanya akan menguntungkan Qin Xiu. Aku juga berharap demikian. Aku harus pergi sekarang. Hansen melambaikan tangannya dan bersiap untuk melarikan diri dari danau cermin. Iblis kuno menghentikannya dan berkata, ada satu hal lagi. Setelah memikirkannya, aku yakin aku harus memberitahu kamu. Jika kamu bertemu Dewa Jalan Kubur, kamu harus sangat berhati-hati. Petik 2. Aku tidak takut pada Qin Xiu. Apakah kamu pikir aku akan takut pada seseorang seperti Dewa Jalan Kubur? Hansen tidak peduli. Iblis kuno tidak marah dengan pemikirannya. Dia hanya melanjutkan dengan mengatakan, Beri Patgat diberikan sebagian besar item pemimpin lama. Selain itu, dia adalah roh terkuat di 33 langit. Mungkin kekuatannya mungkin tidak sebesar Qin Xiu, tapi dia pasti akan menjadi ancaman. Aku mengerti. Hansen tampak agak serius ketika dia berpikir, mengapa Chaos meletakkan semua hartanya di tempat yang sama. Itu hanya menguntungkan Dewa Jalan Kubur dan Iblis Langit Besar. Mereka harus menjadi milik Bauer, dan apa yang dimiliki Bauer adalah milikku. Itu berarti Dewa Jalan Kubur, bajingan itu, mencuri semua hartaku. Aku tidak bisa memaafkannya untuk itu. Setelah meninggalkan langit luar, Hansen mempersiapkan dirinya untuk kembali ke taman luar angkasa. Sebelum dia kembali ke Space Garden, jam langit tiba-tiba mulai berputar. Itu memutar ruang dan membawa Hansen kembali ke Time Sky. Tablet Geno, apa yang kamu lakukan? Hansen mengira tablet Geno mengendalikan jam langit untuk mempermainkannya. Aku tidak melakukan apapun. Tampaknya beberapa makhluk memulai pertarungan pemimpin. Sepertinya dia menginginkan tempat dudukmu. Suara tablet Geno diputar di kepala Hansen. Siapa yang melakukan ini? Beraninya dia menantang Time Sky. Apakah Qin Xiu datang? Hansen mengangkat kepalanya. Seluruh Time Sky menyala. Di tablet Geno di langit ke-33, nama pemimpin langit ke-29 menyala. Dengan cepat, tablet Geno menampilkan gambar Time Sky. Semua orang, dari setiap sudut kedua alam semesta, dapat melihat Time Sky dengan jelas. Selain Qin Xiu, Hansen tidak bisa memikirkan siapapun yang berani menantangnya sekarang. Kekuatan Time Sky aneh, dan Hansen adalah pemimpin Time Sky. Dia setidaknya memiliki keuntungan sebagai tuan rumah. Bahkan jika mereka ingin melawan Hansen, elit Breakworld biasa tidak akan pergi ke Time Sky untuk menantangnya. Tidak ada makhluk lain di sekitar yang ingin menantangnya. Hansen melihat gambar yang ditampilkan di tablet Geno. Dia kemudian melihat orang yang telah menantangnya. Itu dia. Hansen terkejut. Orang yang menantangnya adalah Dewa Momen. Bab 3402 saat melawan Tuhan lagi. Ketika makhluk dari kedua alam semesta melihat Dewa Momen menantang Hansen lagi, mereka langsung tercengang. Makhluk alam semesta Geno dan alam semesta kerajaan tahu Hansen pernah melawan Dewa Momen, dan dia telah berhasil membunuh Dewa Momen sekali. Saat itu, Dewa Momen belum sepenuhnya pulih. Dewa Momen saat ini berbeda.
Ketika manusia dari alam semesta kerajaan melihat Dewa Momen menantang Hansen, mereka langsung tercengang. Dia adalah salah satu dari 12 roh dewa pemusnahan utama. Sekarang, dia ingin menantang Hansen yang terkenal. Di mata mereka, Dewa Momen jauh lebih kuat. Hansen terkejut. Ketika Time Sky tidak memiliki pemimpin, Dewa Momen tidak pergi ke Time Sky untuk berperang memperebutkan posisi itu. Sekarang, dia ingin menantangku. Apa artinya? Meskipun Hansen dan Dewa Momen memiliki konflik sebelumnya, Qin Xiu adalah musuh Aula Geno. Mereka berdua berbagi musuh bebuyutan yang sama. Menurut teori, Aula Geno seharusnya mengirim orang setelah Qin Xiu untuk melihat apakah mereka bisa menggantikan posisinya sebagai pemimpin langit. Tidak ada sajak atau alasan mengapa dia menantang Hansen. Saat Dewa Momen mendekat, dia melakukan perjalanan melalui area jam batu yang sudah berputar. Dia tidak terpengaruh oleh mereka. Tidak lama kemudian, dia berjalan di depan Hansen. Dia benar-benar tinggi. Dia tampak sangat bangga dan dingin. Dia tampak sangat kuat seperti dewa yang sebenarnya datang. Hansen memandang Dewa Momen dan bertanya, "Dewa Momen, mengapa kamu menantang aku?" Saat Dewa memandang Hansen dengan dingin, dia tidak mengubah ekspresi wajahnya saat menjawab, "Kamu dan aku bertarung hari ini. Jika aku menang, kamu akan memberi aku subdewa dari kuil dewa kekayaan. Jika aku kalah, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan untuk aku." Petik 2. Apa yang sedang dibicarakan oleh Dewa Momen? Apakah dia menginginkan subdewa kuil kekayaan Hansen? Haruskah dia tidak pergi mencari dewa kekayaan? Mengapa pergi dan mencari Hansen? Petik 2. Di alam semesta kerajaan, banyak bangsawan saat ini tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Ah, tidak mungkin. Apakah Hansen dewa kekayaan? Apakah dia roh dewa kelas pemusnahan ke-13 yang misterius itu? Seseorang bereaksi dengan cepat, berpikir itu mungkin jawaban dari misteri itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Hansen menjadi dewa kekayaan? Di kerajaan Qin, banyak bangsawan membuka mata lebar-lebar. Mulut mereka tidak bisa ditutup. Jadi begitu. Itu menjelaskan segalanya. Di wajah putih Raja Qin, orang bisa melihat bentuk kegembiraan yang kuno. Hansen adalah dewa utama kelas pemusnahan ke-13, dan dia adalah teman Qin Bai. Jika tidak ada kecelakaan, kerajaan Qin akan memiliki dewa utama kelas pemusnahan lain untuk membimbing mereka. Qin Bai pasti akan menjadi raja. Meskipun kerajaan Qin sudah memiliki banyak roh dewa utama kelas pemusnahan, tidak ada roh dewa utama kelas pemusnahan yang berhubungan erat dengan Qin Bai. Tidak ada yang beroperasi seperti yang dilakukan Hansen. Sepertinya putraku memang beruntung. Raja Qin menghela nafas. Dia tidak yakin apakah dia bahagia untuk Qin Bai atau tidak, atau apakah itu hanya keberuntungan bodoh bahwa Qin Bai sangat diberkati. Bagaimana mungkin? Seorang perwira kerajaan Qin baru saja bangun dari linglungnya. Dia tidak dapat menerima bagaimana Hansen bisa menjadi dewa utama kelas pemusnahan ke-13. Jika ini berasal dari mulut orang lain, para bangsawan yang mengira Hansen adalah perwira jahat terbesar di kerajaan Qin tidak akan mempercayainya. Tapi ini dari Dewa Momen. Tidak ada yang bisa meragukan kata-katanya. Aku tidak bisa menjawabmu. Hansen tersenyum pada Dewa Momen. Dia tahu Dewa Momen ada di sana untuk roh Dewa Momen. Apakah kamu takut kamu akan kalah? Saat Dewa menatap Hansen dengan dingin. Menang atau kalah tidak masalah, kata Hansen. Dia adalah subdewa aku. Dia bukan budakku. Dia memiliki kemauan dan kehendak bebas. Dia bisa pergi, dan dia bisa tinggal di tempatnya. Dialah yang menentukan itu. Terserah dia, jadi aku tidak akan menggunakan hidupnya untuk langkah pertama bahkan jika aku tahu aku akan menang. Kamu hanya takut kehilangan momen, kata Dewa dengan dingin. Kamu tidak perlu pergi jauh untuk mengatakan itu. Jika kamu ingin menukar sesuatu yang lain, aku tidak keberatan melawan kamu. Hansen tidak menolak untuk berpartisipasi dalam pertempuran dengannya. Dia hanya tersenyum dan menatapnya. Tidak masalah apakah kamu setuju atau tidak. Aku melawanmu hari ini. Aku akan membalas penghinaan yang aku derita karena kamu membunuh aku sekali sebelumnya. Saat mata Tuhan begitu dingin mereka seperti pisau es. Mereka bisa menembus paru-paru Hansen. Setelah mendengar itu, semesta kerajaan terkejut. Hansen adalah dewa kekayaan. Mereka tidak bisa mempercayainya. Hal yang paling menakutkan tentang itu adalah fakta bahwa Dewa Momen telah mengaku kepada Hansen telah membunuhnya. Manusia dari alam semesta kerajaan percaya bahwa 12 dewa utama pemusnahan sebaik yang mereka dapatkan. Mereka pikir mereka memerintah mutlak tertinggi. Mereka tidak bisa membayangkan hal seperti ini terjadi. Itu terutama berlaku untuk bangsawan kerajaan Qin. Mulut mereka lebar dan menganga. Mereka cukup besar untuk memungkinkan kepalan tangan untuk masuk. Mereka semua membeku, tidak dapat mempercayai apa yang didengar telinga mereka. Hansen, pria besar dan jahat itu. Dia adalah dewa utama kelas Annihilation. Dia membunuh Dewa Momen, mereka semua merasa seolah-olah otak mereka gagal. Ya Tuhan, apa salah kami? Banyak bangsawan kerajaan Qin menangis. Mereka seperti baru bangun dari mimpi. Jika mereka bisa menjalin hubungan baik dengan Qin Bai, itu berarti mereka bisa bertemu dengan dewa utama kelas Annihilation. Kemudian, anak dan cucu mereka akan berada di depan pintu Dewa Kekayaan. Dewa Kekayaan memiliki banyak anggota yang kuat. Setelah pertarungan dewa terakhir, Dewa Kekayaan menjadi sangat terkenal. Bukan hanya Hansen juga, bahkan Imot sempat mengejutkan banyak orang.
Tetapi mereka tidak dapat berteman dengan Hansen, dan mereka memperlakukan dewa besar seperti orang jahat terbesar dalam sejarah kerajaan Qin. Mereka merasa sangat buruk, seolah-olah mereka tidak bisa bernapas. Tuhan, apa yang telah kami lakukan? Hansen, kamu adalah roh dewa kelas pemusnahan. Apakah sangat menyenangkan menjadi orang biasa dan berjalan di antara kita? Kamu melakukan ini dengan sengaja. Petik 2. Banyak bangsawan kerajaan Qin sedih. Mereka iri pada Qin Bai. Meskipun Qin Bai bukan bahan raja, jika Hansen tidak akan mati dan mendukung Qin Bai, dia akan menjadi raja. Ini adalah dewa utama kelas Annihilation yang membunuh Dewa Momen. Selain Qin Bai, semua bangsawan kerajaan Qin telah melewatkan kesempatan bagus. Mereka tidak tahu bahwa ketika Hansen dan yang lainnya mencoba membunuh Dewa Momen, kekuatannya belum pulih. Dia tidak lagi seperti dulu. Di masa lalu, kamu membantuku melarikan diri. Berutang budi padamu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Hansen tidak ingin melawan Dewa Momen tanpa alasan. Bahkan jika dia mengalahkan Dewa Momen, itu adalah kemenangan yang sia-sia. Itu hanya memberi Qin Xiu satu musuh lebih sedikit. Bukankah aku bilang aku tidak ada di sana untuk menyelamatkanmu? Aku menyelamatkan Nona Baur. Kamu tidak berutang apapun kepada aku. Hari ini, kita harus bertarung. Saat Dewa melangkah maju dan mendekati Hansen. Hansen sekarang mengerti mengapa Han Jinzi menipu Bauer untuk pergi ke 33 langit. Dia ingin menggunakan kekuatan Aula Geno untuk menyelamatkannya. Kekuatan penyebabnya rumit, jadi dia pergi ke 33 langit untuk Bauer. Jika Bauer tidak pergi ke 3 langit, Hansen juga tidak akan masuk ke dalam. Dia tidak tahu apakah Han Jinzi melakukan ini sebagai kesalahan atau tidak. Bab 3403 Waktu Fight. Saat Tuhan melangkah maju, waktu seperti melayang di belakangnya. Itu menjadi sungai cahaya waktu, dan itu meraung ke Hansen. Moment God, apakah kamu tidak ingat bahwa ini adalah Time Sky? Aku khawatir kekuatan waktu kamu tidak akan seefektif di sini. Hansen menggunakan jam langit. Jarum jam langit bergerak. Banyak jam batu Time Sky dipindahkan karena kekuatan jam langit. Saat sungai waktu Tuhan dipengaruhi oleh banyak wilayah waktu yang berbeda. Dia segera kehilangan keuntungannya. Sebelum dia mencapai Hansen, sungai waktu tersebar. Itu tidak menimbulkan ancaman bagi Hansen. Itu semua berkat jam langit yang dia gunakan untuk melawannya. Kekuatan waktu tidak sesederhana yang kamu kira. Saat itu wajah dewa tidak berubah. Dia menarik jepit rambut dari rambutnya. Jepit rambut itu seperti jarum. Saat Tuhan mencengkeramnya seolah-olah dia mencengkeram gagang belati. Saat Tuhan mengikuti jarum, kemanapun jarumnya pergi, itu membuat jam langit berputar secara berbeda. Ada banyak variasi kecepatan. Itu menjadi liar sampai berhenti total. Rasanya seperti waktu baru saja membeku. Momen Tuhan sangat kuat. Dia jelas berbeda dari sebelumnya. Hansen melihat Dewa Momen mendekat. Semua jam batu berhenti berputar. Bahkan jam langit pun tidak bisa membuat jam batu bergerak lagi. Saat Tuhan berjalan ke dekat jam langit dan berhenti. Jarum di tangannya ada di tepi jam langit. Jika Dewa Momen melangkah maju, waktu jam langit akan menyentuhnya. Keduanya adalah kekuatan waktu. Mana yang lebih kuat, Dewa Momen atau jam langit? Di langit ke-17, Qin Xiu melihat tablet Geno dengan penuh minat. Jam langit harus lebih kuat, kata Sky King, yang berada tepat di sebelahnya. Bagaimanapun, itu adalah Time Sky. Jam langit memiliki dukungan hukum Time Sky. Tidak peduli seberapa kuat Dewa Momen, dia tidak dapat melanggar aturan yang mengatur Time Sky. Petik 2. Dia adalah roh di langit ke-33. Dia seharusnya menjadi pemimpin langit ke-33, tetapi keberadaan tablet Geno mengambil langit ke-33. Sky King tidak menjadi pemimpin langit lainnya. Dia hanya mengikuti Qin Xiu berkeliling seperti pelayan wanita. Kekuatan Time Sky adalah kekuatan mati, kata Qin Xiu dengan dingin. Saat Tuhan memerintahkan kekuatan yang hidup, disitulah letak acar, kamu tahu. Aturan mati mungkin tidak bisa menghentikan dewa yang hidup. Petik 2. Apakah kamu mengatakan bahwa Dewa Momen mungkin memiliki cara untuk mematahkan penindasan aturan yang mengatur Time Sky? Sky King bertanya dengan keterkejutan yang terlihat. Bukan itu yang aku katakan, tetapi kamu tampaknya mengerti intinya, kata Qin Xiu. Ya, mereka berdua menggunakan elemen waktu. Tingkat Ichis Breakwald hampir mencapai 100. Dalam pertarungan mereka sebelumnya, Ichi kalah dari Dewa Momen. Saat ini, Dewa bukanlah musuh yang mudah untuk diatasi. Petik 2. Jika dia mampu mencapai tingkat legendaris 100% Breakwald, menghancurkan batasan aturan yang mengatur Time Sky seharusnya tidak terlalu sulit untuk dilakukan, tetapi roh dewa tidak benar-benar menggunakan kekuatan Breakwald. Apa yang bisa dia lakukan untuk melanggar penindasan aturan Time Sky? Sky King masih tidak percaya bahwa Dewa Momen dapat melanggar aturan yang mengatur penindasan Time Sky. Yah, aku dengan sepenuh hati menyarankan kamu menutup mulut dan terus menonton, kata Qin Xiu dengan dingin. Aku yakin kita akan mengetahuinya pada waktunya, jadi berhentilah mengganggu aku dengan pidato panjang dan pertanyaan tidak masuk akal. Bukan hanya Qin Xiu yang merasa seperti ini. Roh dewa di Aula Geno juga menonton pertarungan ini. Mereka sangat ingin mengetahui kekuatan waktu siapa yang akan terbukti lebih kuat. Jika tablet Geno bisa mengendalikan alam semesta, pemimpin Time Sky akan menjadi dewa waktu di masa depan. Momen dewa saat ini adalah dewa waktu. Pertarungan ini adalah antara dewa waktu masa depan dan masa kini. Itu seperti dua faksi yang sedang bertikai.
Tentu saja, sementara Hansen adalah pemimpin Time Sky, dia tidak memiliki elemen waktu yang sebenarnya di tubuhnya. Dia bukan dewa waktu yang asli. Saat itu Tuhan tidak ragu-ragu. Jarum pergi ke area waktu jam langit. Bis. Jarum masuk ke area tersebut. Dua kekuatan bertabrakan. Itu mengakibatkan terciptanya badai waktu yang menakutkan. Seluruh area waktu terpelintir. Terkadang hal-hal berjalan ke depan, dan terkadang hal-hal berjalan sebaliknya. Hansen hanyalah bagian dari penonton yang menonton ini terungkap. Dia tidak bergabung dalam pertempuran antara jam langit dan Dewa Momen. Pertama, karena tubuhnya bermasalah. Dia tidak bisa melawan kecuali dia diprovokasi oleh luar. Kedua, dia ingin melihat mana di antara keduanya yang lebih kuat. Apakah itu akan menjadi jam langit atau Dewa Momen? Tablet Geno tetap berada di jam langit, tetapi tidak melakukan apa-apa. Tidak diketahui apakah itu layak melawan Dewa Momen atau tidak. Itu hanya menonton dan tidak berpartisipasi. Jarum jam langit terbalik. Jarum di tangan Dewa Momen mengikuti jari-jarinya. Itu berputar searah jarum jam. Dua kekuatan bergerak maju dan mundur. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sedang terjadi. Seluruh area dihentikan tepat waktu. Ada keseimbangan mutlak keheningan. Saat Tuhan, aku masih belum dipukul. Apakah kekuatanmu benar-benar selemah ini? Hansen menyipitkan matanya saat dia melihat Dewa Momen. Saat Tuhan tidak bergerak, dia mempertahankan posisi jarumnya, terus berjuang melawan jam langit dan kekuatannya. Semua orang mengira pertarungan ini akan berlangsung selamanya. Tiba-tiba, jarum Momen God mulai berputar terbalik. Kekuatan waktu utama dan kebalikannya saling membatalkan. Sekarang, Dewa Momen juga dapat membalikkan waktu. Seluruh area menjadi tempat berlawanan arah jarum jam yang menakutkan. Hanya dalam beberapa saat, semua waktu kembali 10 juta tahun. Hansen berada di waktu yang terbalik. Dia berkata kepada Dewa Momen, itu adalah upaya yang baik, tetapi sayang upaya kamu sia-sia. Aku adalah pemimpin Time Sky. Waktu di sini tidak dapat merenggut masa mudaku atau mengubah umurku. Itu tidak mungkin, kata Dewa Momen dengan cemberut. Bahkan jika kamu adalah pemimpin Time Sky, itu tidak berarti kamu tidak boleh terluka oleh kekuatan waktu. Kebenaran ada di depan kamu. Kamu dapat menolak untuk mempercayainya, tetapi kamu tidak dapat menyangkal fakta yang dingin dan keras. Hansen tertawa. Dia tidak berencana untuk meninggalkan pembalikan zona waktu. Kekuatan terbalik yang menakutkan itu tidak bisa melakukan apapun padanya. Jika ini adalah makhluk lain, bahkan binatang Breakwald elemen waktu kelas atas yang telah menjadi pemimpin Time Sky, itu tidak akan merasakan apa-apa dalam pembalikan waktu. Hansen hanya seperti ini karena tubuhnya aneh. Dia tidak terpengaruh oleh kekuatan waktu, jadi dia mungkin juga mengalahkan kepercayaan Dewa Momen. Sungguh memalukan momen kepercayaan Tuhan tidak mudah ditundukkan. Dia tidak berhenti di situ. Dia memutar jarum lebih cepat untuk membuat pembalikan waktu berjalan lebih cepat dan lebih menakutkan. Kamu tidak terpengaruh karena pembalikan waktu tidak cukup cepat, kata Dewa Momen sambil menatap Hansen dengan dingin. Jika itu yang kamu pilih untuk dipercaya, maka baiklah. Izinkan aku untuk membantu kamu. Surat wasiat Hansen pindah. Dia mempercepat jam langit untuk membuat jam langit mundur sepenuhnya. Kekuatan waktu jam langit dan Dewa Momen bergerak terbalik. Seluruh area waktu terbalik secara luar biasa. Satu saat menjadi 1 miliar tahun. Bab 3404 Kekuatan Dewa Utama. Saat Dewa dan Hansen berdiri di kebalikan waktu, sungai waktu yang menakutkan mengalir melalui tubuhnya, tetapi itu tidak menyentuh tubuh dewanya sekalipun. Saat Dewa memandang Hansen dengan dingin ketika dia berkata, kamu adalah pemimpin Time Sky, tetapi kamu tidak menggunakan kekuatan elemen waktu. Tubuhku bisa menahan kerusakan dari kekuatan waktu. Dalam pertarungan seperti ini, kamu tidak punya pilihan selain menyerah pada kekalahan. Petik 2. Bisa tidak, Hansen dengan dingin menjatuhkan dua kata dan tidak menjelaskannya. Saat jarum Tuhan dan jarum jam langit berputar gila-gilaan, pembalikan waktu menjadi semakin menakutkan. Jika binatang Breakwald biasa ada di sana, selain diubah kembali menjadi telur, mereka mungkin akan dibawa kembali ke masa sebelum ibu mereka bahkan lahir dan menghilang keluar angkasa. Ini adalah pertarungan kekuatan waktu murni, kata seorang elit yang menyaksikan pertarungan itu. Ini benar-benar pertarungan dewa. Aku ingin tahu siapa di antara mereka yang memiliki kendali waktu tertinggi. Aku kira kita akan menerima jawabannya ketika pertarungan selesai. Petik 2. Pada saat yang sama, Raja Manusia, yang telah menjadi pemimpin dari langit ke-25, menyaksikan pertarungan tersebut. Semua anggota Legiun Darah dibawa ke langit ke-25. Seorang anggota Blood Legion melihat mereka berdua berdiri dalam arus waktu yang terbalik. Tidak jelas siapa di antara mereka yang memiliki kelebihan, jadi dia berkata, pemimpin, lihat Hansen dan Dewa Momen. Mana yang akan kamu katakan memiliki perintah superior dari kekuatan waktu? Petik 2. Mata Raja Manusia seperti air, tetapi terlihat sangat berkilau saat dia berkata, masih terlalu dini untuk mengatakan yang mana dari keduanya yang menang atau kalah. Mereka belum benar-benar mencoba untuk memamerkan kekuatan penuh mereka. Mereka sudah menjadi kekuatan waktu yang menakutkan. Bukankah itu semua kekuatan mereka? Apakah mereka masih menyembunyikan sebagian dari kekuatan mereka? Para anggota memandang Hansen dan Dewa Momen dengan tak percaya. Aku tidak tahu kekuatan macam apa yang Hansen sembunyikan, tetapi Dewa Momen belum menggunakan kekuatan subdewanya, kata Raja Manusia. Dia belum mencoba yang terbaik. Keduanya menakutkan. Apakah ini akan mengganggu rencana kita? Seorang anggota tua tampak khawatir.
Kekuatan yang kuat mungkin bukan perlawanan kita. Mungkin itu akan menjadi bantuan kami. Raja manusia tidak khawatir. Bahkan, dia benar-benar tersenyum. Kelompok anggota Legiun Darah dan siswa semua saling memandang. Mereka tahu Raja Manusia yakin bisa mengendalikan tablet Geno, tapi lawan mereka sangat kuat. Mereka pikir mereka akan mengalami kesulitan besar. Mereka tidak bisa berpikir bagaimana hal seperti ini akan membantu mereka. Jika Raja Manusia tidak berbicara, para anggota tidak bisa bertanya apa-apa. Karena itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton. Kecepatan pembalikan waktu menjadi lebih cepat dan lebih cepat. 3 jarum jam langit hampir habis. Saat jarum Tuhan berputar juga. Dalam pembalikan waktu, tak satu pun dari mereka bergerak. Mereka hanya saling memandang dari jauh, melewati korosi waktu. Saat tubuh Dewa Waktu Dewa tidak sekuat tubuh Hansen dan kekuatan pembalikannya, kata Dewa Jalan Kubur dengan kaget. Dia saat ini berada di Dust Sky. Apa yang membuatmu mengatakan itu? Seorang tetua dari Partai Kekacauan Dewa bertanya dengan sedikit kebingungan. Dari apa yang dia lihat, kekuatan Dewa Momen dan Hansen seharusnya seimbang. Tak satu pun dari keduanya menunjukkan kekurangan dalam penampilan mereka. Lihatlah pakaian Dewa-Dewa Momen, kata Dewa Jalan Kubur. Setelah Dewa Jalan Kubur mengatakan itu, semua anggota Partai Kekacauan Dewa melihat Dewa Momen dan pakaian dewanya. Pakaian dewa itu melamun. Itu seperti mereka sempurna. Pakaian dewa tampak sangat suci. Itu melepaskan cahaya dewa yang berkilau. Sebagian besar penatua tidak dapat membedakan masalah apapun dengannya. Kubur Dewa Jalan, apakah ada masalah dengan pakaian dewa? Seorang anggota God Chaos Party bertanya. Maafkan aku karena begitu bodoh, tapi aku tidak melihat masalah dengan pakaian dewa. Anggota Partai Kekacauan Dewa lainnya tidak bertanya apa-apa, tetapi mereka masih menatap Dewa Jalan Kubur dengan bingung. Jelas, mereka juga tidak melihat masalah dengan pakaian itu. Apakah kamu tidak melihatnya? Barry Padgat bertanya dengan dingin. Pakaian dewa lebih baru dari sebelumnya. Lebih baru, orang-orang pergi untuk melihat lebih dekat, tetapi mereka tidak melihat perbedaan. Melihat bahwa mereka tidak menemukan masalah, Barry Padgat berkata, jika kalian melihat pakaian dewa-dewa Momen dengan benar, kalian akan melihat pakaian dewanya lebih bersih. Itu membuktikan ada masalah. Pembalikan waktu bekerja pada pakaiannya. Lihatlah Hansen. Pakaiannya tidak berubah. Jika Dewa Momen tidak memiliki kekuatan lain, ini adalah pertarungan yang pasti akan dimenangkan Hansen. Anggota Partai Kekacauan Dewa lainnya tidak berpikir ada masalah dengan pakaian yang lebih baru atau lebih lama, tetapi jika jalan kubur yang dewa katakan ada, mereka tidak berpikir dia salah. Lalu, menurut pendapat Wakil Presiden, apakah Hansen akan menjadi pemenang dalam pertarungan ini? Seseorang bertanya. Bisa tidak, mereka masih belum menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Masih terlalu dini untuk menentukan siapa di antara keduanya yang akan menjadi pemenang. Barry Padgat menyipitkan matanya dan berkata pada dirinya sendiri. Seharusnya ada waktu. Barry Padgat baru saja mengatakan ini ketika mata Dewa Momen tampak membeku. Cahaya dewanya meledak dan meledak ke langit seperti bayangan cahaya naik dari tubuhnya. Itu adalah bayangan raksasa yang terlihat seperti naga. Itu hanya bayangan, itu tidak solid. Meski begitu, itu membuat orang merasa sangat takut akan hal itu. Salah satu matanya seperti matahari, sedangkan yang lain mengingatkan kita pada bulan. Matahari dan bulan tampak seperti roda yang berputar. Waktu terbang. Ketika naga matahari dan bulan menampakkan dirinya, kekuatan waktu Dewa Momen menjadi lebih menakutkan. Jarum, yang sudah mencapai kecepatan maksimum, bergerak lebih cepat. Ini adalah naga Dewa Matahari Bulan Liar kelas Annihilation. Ini sama dengan Dewa Momen karena menggunakan elemen waktu. Dengan buffing dari naga Dewa Bulan Matahari, kekuatan waktu Dewa Momen akan lebih kuat. Itulah keuntungan menjadi dewa utama. Raja Qin sangat khawatir. Dia tidak tahu apakah Hansen, yang memerintah kuil Dewa Kekayaan, dapat melawan Dewa Momen, yang merupakan dewa utama. Hansen tidak repot-repot memanggil sub dewa untuk keuntungan. Saat tubuh dewa menggunakan bayangan yang lebih menakutkan. Kekuatan buffing sub dewa lainnya mendarat. Itu adalah Jangkrik Giok. Itu menjerit. Salah satu sayapnya menampilkan kata lama yang berbunyi, musim semi, dan sayap lainnya memiliki kata yang berarti, musim gugur. Ini adalah Jangkrik musim semi musim gugur. Itu adalah dewa liar elemen waktu lainnya. Banyak elit yang menonton pertarungan terkejut, tetapi ini bukan akhir. Saat Tuhan terus berkedip dengan lampu menakutkan. Banyak bayangan cahaya muncul. Mereka semua adalah dewa liar waktu yang kuat. Ada 10 dari mereka, masing-masing bayangan dewa sekuat naga Dewa Bulan Matahari. Saat kekuatan kuat 10 subdewa mengoles Dewa Momen, itu membuat kekuatannya lebih kuat. Itu membuat kekuatan waktu lebih menakutkan. Jarum itu berputar cepat, itu bergerak lebih cepat dari jam langit. Itu menjadi kekuatan terbalik utama. Berdengung. Pembalikan waktu tiba-tiba maju. Segala sesuatu dalam waktu terbalik kembali normal, termasuk jam batu. Jam batu Time Sky bergetar karena kekuatan terbalik. Semua kekuatan jam batu sedang dibalik. Bab 3405 Wanita yang tidak mendengar, subscribe Penatua. Momen God sangat kuat, kata Barry Padgat dengan keterkejutan yang terlihat. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengguncang seluruh Time Sky. Jika dia bergabung dengan pertarungan Time Sky Leader pada awalnya, mungkin Hansen tidak akan pernah menjadi Time Sky Leader sejak awal. Itu bukan kekuatannya sendiri, kata seorang Elder God Chaos Party. Dia meminjam kekuatan sub-dewanya.
Subdewa masih miliknya, menjadikan kekuatan mereka sebagai bagian dari miliknya, kata Dewa Jalan Kubur. Dia berhenti sebentar dan berkata, kekuatan waktu seperti itu. Hansen bukan elemen waktu. Time Sky tidak akan banyak mempengaruhinya, tetapi aku tidak berpikir dia dapat memblokir pembalikan waktu ini. Petik 2. Bukan hanya Dewa Jalan Kubur yang memikirkan hal-hal seperti ini. Setelah melihat semua ini, Iblis Langit Besar mengerutkan kening dan berkata, saat Tuhan lebih kuat dari sebelumnya. Dia lebih kuat daripada saat dia diribut. Melawan aturan Time Sky, dia sendiri yang tertinggi. Dia mengendalikan aturan Time Sky untuk dirinya sendiri. Tidak heran mengapa dia adalah dewa utama kekuatan waktu. Bisakah pria kecil ini, Hansen, menanganinya? Bahkan pemimpin Aula Dewa Aula Geno mengangguk. Dia berkata, saat Tuhan telah melampaui dirinya sendiri. Dia telah mencapai puncak baru. Dia tidak pernah sekuat ini sebelumnya. Sekarang, di alam semesta ini, tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan waktu yang lebih besar dari miliknya. Di Time Sky, banyak jam batu yang terbalik bersama. Itu menjadi tong yang kuat untuk membalikkan waktu yang mendorong lokasi dan waktu Hansen untuk mundur dengan kecepatan yang lebih cepat. Rasanya seperti satu momen untuk selamanya. Saat Dewa memandang Hansen dan dengan dingin berkata, dalam genangan waktu terbalik seperti itu, momen tidak berarti apa-apa. Jika kamu tidak ingin direduksi menjadi apa-apa, kamu bisa kebobolan sekarang. Petik 2. Hansen tidak berencana untuk mundur. Dia tersenyum pada Dewa Momen dan berkata, waktu dan aku seperti awan. Meskipun ada masa lalu yang tak berujung, aku tetaplah aku. Tidak ada kekuatan lain yang bisa mengubah itu. Saat Tuhan berhenti berbicara, jarum di tangannya mulai berputar. Seluruh Time Sky seperti terkena jarum. Jarum di semua jam batu berputar gila-gilaan. Seluruh Time Sky bekerja sama untuk menciptakan pembalikan kekuatan waktu raksasa. Time Sky mulai bergetar karena waktu yang sangat terbalik. Banyak jam batu mulai menghilang di zona pembalikan waktu. Bahkan jam batu yang memiliki kekuatan waktu tidak dapat menahan kekuatan waktu membalikkan yang menakutkan itu. Di Space Garden, banyak manusia, roh, dan makhluk sedang menonton Hansen dengan kekhawatiran yang luar biasa. Linger dimakamkan di dada Ji Yanran. Dia tampak khawatir ketika dia bertanya, apakah ayah akan baik-baik saja di sana? Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan ayahmu, Ji Yanran memberitahu Linger dengan pasti. Meskipun hal-hal tampak berbahaya bagi Hansen, dia tidak khawatir. Dia merasa jauh lebih aman tentang bagaimana keadaannya nanti. Meskipun dia memberitahu Linger itu, Ji Yanran merasa agak bingung. Dia mendapati dirinya menatap Hansen dengan intens. Saat Dewa memandang Hansen dengan dingin. Dia ingin melihat Hansen berubah menjadi telur dengan kekuatan pembalikan waktu itu, tetapi matanya mulai berubah dari manik-manik kepastian menjadi kelereng kebingungan. Tatapannya berubah dari kebingungan menjadi tatapan penuh keterkejutan. Seiring berjalannya waktu, Hansen terus berdiri di tempatnya. Seolah tidak ada yang mempengaruhinya. Sekarang, 7 menit telah berlalu. Tetap saja, tidak ada yang mengubah tubuh Hansen. Bahkan armornya tidak larut. Saat itu Tuhan tidak sama. Pakaiannya menjadi lebih cerah. Tampaknya sangat kuat di mata orang lain, tetapi Dewa Momen tahu itu karena kekuatannya tidak cukup untuk menahan pembalikan waktu. Pakaian dewanya dipengaruhi oleh pembalikan waktu. Mereka kembali ke masa lalu dengan sangat lambat. Bagaimana mungkin? Bagaimana tubuhnya bisa menahan begitu banyak kekuatan pembalikan waktu tanpa terpengaruh sedikitpun? Tidak ada yang terjadi padanya. Apakah ini berarti dia seperti pemimpin Aula Dewa? Apakah dia sudah mencapai langkah itu? Saat itu Dewa terkejut. Dia memandang Hansen dengan aneh. Seolah-olah dia ingin belajar lebih banyak dari wajah Hansen. Tidak mungkin. Bagaimana langkah itu bisa diperoleh dengan mudah? Ditambah lagi, gen jiwanya tidak sekuat Qin Xiu. Hanya dalam satu kehidupan, bisakah dia membuat langkah ini? Ini seharusnya tidak mungkin. Saat Tuhan harus mencoba dan menyangkal pikirannya. Dia menggertakkan giginya. Saat Tuhan mulai terlihat tajam. Sepertinya dia telah mengambil keputusan. Tangannya yang lain menyentuh jarum. Tangannya terlipat untuk menempatkan jarum di tengah di antara mereka. Pembalikan lama, kembali ke nol. Saat Dewa Momen berteriak dengan dingin, tangannya mulai berputar ke arah yang berbeda. Jarum waktu meledak dengan cahaya dewa waktu menakutkan yang menyinari seluruh Time Sky dan membuat semuanya lebih terang. Ledakan. Saat itu rambut panjang dewa menjadi lurus. Itu seperti pergi dari hitam ke putih. Itu seperti dia menjadi tua dalam satu saat. Dalam kekuatan waktu yang menakutkan itu, jam waktu juga terpengaruh. 3 jarum berhenti berputar. Mereka seperti dibekukan. Mereka semua berhenti di puncak putaran mereka. Mereka semua berhenti pada jam 12. Saatnya kekuatan terkuat dari kekuatan waktu, kembali ke nol. Aku tidak percaya bahwa Dewa Momen begitu kuat. Jika dia menjadi Dewa Langitku yang ke-33, aku sangat yakin dia akan layak. Qin Xiu memandang Dewa Momen tanpa apa-apa selain keterkejutan belaka. Jelas, penampilan Dewa Momen mengejutkan pria itu. Bahkan Qin Xiu terkejut dengan apa yang dia saksikan. Saat itu wajah Dewa mulai terlihat lebih tua. Rambut panjangnya berubah menjadi abu-abu. Itu bahkan menjadi putih. Dia terus menatap Hansen. Matanya tampak semakin terkejut. Dia mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan keterampilan dewanya yang memiliki kekuatan waktu terkuatnya, kembali ke nol. Terlepas dari usahanya, dia masih tidak dapat mempengaruhi tubuh Hansen. Sekarang, bukan hanya Dewa Momen yang kaget. Semua elit di alam semesta benar-benar terkejut. Dari awal hingga akhir, Hansen tidak mengeluarkan satupun keterampilan atau kekuatan.
Yang pernah dia gunakan hanyalah jam langit untuk memblokir kekuatan apapun yang kuat, momen yang Tuhan coba untuk memukulnya. Itu sangat sulit untuk dipercaya. Apakah kekuatan jam langit benar-benar sekuat itu? Sky King tidak bisa mempercayai matanya saat dia mengintip jam langit. Qin Xiu dengan dingin berkata, bukan jam langit yang kuat. Orang itulah yang terlalu kuat. Jelas, dia tahu apa yang dia saksikan bukanlah jam langit dan kekuatannya. Han Sen, yang tidak melakukan apa-apa sepanjang waktu, akhirnya pindah. Ketika waktu mulai berbalik, Han Sen mendekati Dewa Momen. Pembalikan waktu seperti gelombang gila. Baginya, itu seperti semprotan lembut musim semi yang lembut. Itu tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan kemajuannya. Saat Tuhan merasa seolah-olah dia telah dirugikan, dia telah mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan basis dewanya dan meledak dengan skill waktu Return to Zero. Orang bisa melihat dampak dari waktu keluar. Ketika menyentuh tubuh Han Sen, itu seperti gelombang air yang akan segera berakhir. Han Sen melangkah lebih dekat. Dia pergi jauh-jauh ke posisi Dewa Momen. Wanita apa? Wanita yang tidak mendengarkan. Khas. Setelah Han Sen mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya. Dia meraih tangan Dewa Momen, yang mencengkeram jarum. Dia menggunakan sedikit kekuatan dan sepenuhnya menarik Dewa Momen menjauh dari jarumnya. Bab 3406 Siklus Mati yang tidak dapat diputus. Saat Dewa ditarik oleh Han Sen, tubuhnya kehilangan ketegangan dan jatuh ke arahnya. Han Sen berdiri di samping. Dia menggunakan tangannya untuk mengambil jarum waktu Dewa Momen darinya. Saat tubuh Dewa terbang, dia memukul jam batu. Jam batu pecah. Jumlah waktu yang menakutkan telah dibalik, tetapi itu berakhir sekarang karena Dewa Momen telah dibuang. Seluruh Time Sky kembali tenang. Kedua alam semesta terdiam, semua makhluk terkejut. Dewa Momen adalah basis Time Sky dan mampu membalikkan waktu, namun Han Sen dengan mudah dapat mencuri senjatanya. Dengan melakukan itu, dia dikirim melayang di udara. Itu seperti anak kecil yang dihancurkan. Itu sulit untuk dibayangkan. Mulut semua orang tetap terbuka. Lampu Geno tablet dan Time Sky sudah memudar. Video dari tablet Geno hilang. Pertarungan pemimpin berakhir. Banyak elit sangat terkejut. Mereka tidak tenang setelah streaming video berakhir. Kekuatan yang mereka saksikan terlalu mengejutkan. Gambar-gambar itu terpatri di benak mereka. Tidak ada yang bisa melupakan mereka. Wajah Sky King masih terlihat kaget. Dia bertanya kepada Qin Xiu, Tuan Pemimpin, apakah Han Sen benar-benar naik ke langkah itu? Qin Xiu tetap diam. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Dia belum memiliki fitur itu. Aku percaya bahwa tubuhnya sedikit aneh. Kelihatannya. Sepertinya apa? Raja Langit dengan cepat bertanya. Qin Xiu dengan tenang berkata, aku ingin menggunakan gen diri untuk mencapai langkah terakhir dalam kehidupan masa lalu aku, jadi aku membuat keterampilan evolusi Geno ini. Itu disebut kisah gen. Itu untuk menggunakan gen kamu sendiri untuk melarikan diri dari batas-batas alam semesta ini, tetapi gen satu orang sangat terbatas dalam lingkup utamanya. Mereka tidak dapat mengembangkan alam semesta, jadi The Story of Genos hanyalah sesuatu yang palsu. Itu tidak ada yang nyata yang bisa menjadi sesuatu yang nyata dan hebat. Itu tidak mencapai apapun. Aku bahkan tidak bisa mempelajarinya sendiri di kehidupan masa laluku. Tuan, sudahkah kamu mempraktikkan kisah gen dalam hidup ini? Raja Langit bertanya pada Qin Xiu. Qin Xiu menggelengkan kepalanya. Aku telah menghabiskan hidup ini untuk meneliti The Story of Genos. Keterampilan ini dapat membuat gen orang memiliki terobosan, tetapi kisah gen itu sendiri, pada akhirnya, hanyalah sebuah hipotesis. Tidak pernah lebih dari itu. Itu tidak pernah berhasil. Keterampilan membutuhkan terlalu banyak kekuatan tubuh. Jika aku memiliki tubuh yang bisa mencapai itu, aku pasti sudah mencapai langkah terakhir. Aku tidak membutuhkan The Story of Genos. Jika aku tidak memiliki tubuh seperti itu, aku tidak dapat berlatih kisah gen dan tidak akan dapat membuat langkah terakhir. Oleh karena itu, ini adalah siklus mati yang tidak dapat diselesaikan. Itulah mengapa aku mengatakan The Story of Genos adalah hipotesis yang tidak menghasilkan buah. Sky King tampak aneh ketika dia bertanya, sekarang setelah kamu berbicara tentang The Story of Genos, dapatkah kamu menentukan apakah Han Sen berlatih The Story of Genos atau tidak? Mungkin dia belum, kata Qin Xiu. Jika tebakanku benar, dia mungkin benar-benar berlatih dengan The Story of Genos. Dia menggunakan pelindung prototipe gen untuk mendapatkan dasar The Story of Genos yang berada di level pemula. Apakah kamu mengatakan bahwa dia berlatih dengan The Story of Genos untuk membuat langkah itu? Raja Langit kaget. Qin Xiu tertawa dingin. Dia hanya di level pemula. Berada di awal tidak berarti dia berlatih dengannya. Bukankah aku mengatakan bahwa untuk mencapainya, kamu harus mengambil langkah itu? Tanpa langkah itu tidak bisa bekerja. Itu akan menjadi siklus mati. Sekarang, Han Sen sama seperti aku di kehidupan masa lalu aku. Dia telah mencapai jalan buntu tanpa jalan kembali. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan diri. Langkah yang telah dicapainya tidak bisa ditinggalkan. Dia akan selamanya dipaksa untuk tetap pada titik yang tepat yang telah dia capai. Apakah ada cara baginya untuk mengambil langkah itu? Raja Langit tampak khawatir. Qin Xiu dengan dingin berkata, jika ada cara untuk membuat langkah itu, aku tidak akan dipaksa untuk bereinkarnasi setelah kehidupan masa lalu aku. Aku tidak bisa melakukannya di kehidupan masa lalu aku, dan dia hanya manusia campuran yang normal. Petik 2. Kamu benar, Tuan. Sky King memikirkan siapa Qin Xiu sebelumnya. Dia merasa aman dan berpikir, jika orang itu tidak bisa keluar dari lingkaran kematian itu, aku rasa tidak ada orang yang bisa.
Di Time Sky, Moment God bangkit dari puing-puing yang berserakan. Dia memiliki rambut putih. Tubuh dewanya sangat lemah. Dia tidak lagi bersinar-bersinar dengan cahaya dewa. Dia seperti seorang wanita dengan rambut putih yang jatuh sakit. Dia tampak sangat pucat dan kehabisan tenaga. Darah mengucur dari sudut bibirnya. Kenapa kamu tidak membunuhku? Saat Tuhan menggigit bibirnya, dia mengabaikan darah di bibirnya dan menatap Hansen. Kenapa aku ingin membunuhmu? Hansen bertanya. Kamu bukan musuhku. Dalam beberapa hal, kami berbagi musuh yang sama. Musuh dari musuh adalah teman, dan aku tidak membunuh teman. Yang benar adalah dia tidak bisa benar-benar membunuh Dewa Moment. Kita bukan teman. Kita tidak akan pernah menjadi teman. Jika kamu tidak membunuh aku hari ini, aku akan kembali untuk kamu. Kamu mengambil roh Tuhanku, dan aku akan mengambilnya kembali. Setelah Dewa Moment mengatakan itu, dia berbalik. Dia menyeret tubuhnya yang lemah bersamanya dalam upaya untuk memecahkan ruang. Aku akan mengembalikannya padamu. Hansen melemparkan jarum waktu ke Dewa Moment. Saat Tuhan menerima jarum waktu dan menggertakkan giginya, dia melemparkannya kembali dan dengan dingin berkata, aku akan mengambil kembali apa yang hilang. Aku tidak membutuhkan belas kasihan dan amal kamu. Petik 2. Setelah itu, Dewa Moment memecahkan ruang dan meninggalkan langit waktu. Hansen mengambil jarum waktu. Dia melihat kemana Dewa Moment telah pergi dan menggelengkan kepalanya. Aku ingin tahu apakah ini akan berhasil di kuil Dewa Kekayaan. Jika berhasil, aku bisa membiarkannya menggunakannya. Petik 2. Hansen menyingkirkan jarum itu. Jam langit mulai terbang. Tablet Geno di atas kemudi tersenyum. Itu mengelilingi Hansen, memeriksanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Hansen bertanya dengan cemberut. Suara tablet Geno terdengar di otak Hansen. Saat kekuatan waktu Tuhan mencapai maksimal dari apa yang mungkin terjadi di alam semesta ini. Hanya perlu satu langkah lagi untuk melampaui alam semesta ini. Dengan kekuatan itu, tubuhmu seharusnya dipengaruhi oleh levelmu, tapi kamu baik-baik saja. Itu sangat aneh. Orang mengira Hansen menggunakan kekuatan jam langit untuk memblokir kekuatan waktu Dewa Moment, tetapi tablet Geno tahu Hansen tidak menggunakan kekuatan jam langit. Hati Hansen melonjak. Dia berpura-pura tetap tenang dan bertanya, apakah itu berarti aku membuat langkah itu? Jika kamu telah membuat langkah itu, seluruh alam semesta akan menolak kamu. Kamu tidak akan duduk di sini. Tablet Geno berhenti dan berkata, tubuhmu benar-benar aneh. Beri aku setetes darahmu, dan aku akan menguji genmu lagi. Aku pikir kamu mengatakan tidak ada gunanya melakukan itu, kata Hansen sambil tersenyum. Tablet Geno merasa malu. Kedengarannya marah ketika dikatakan, lakukan saja apa yang diperintahkan dan berhentilah berbicara omong kosong. Bab 3407 tidak dapat dijelaskan, subscribe Penatua. Hansen ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi dengan tubuhnya. Dia menggigit jarinya dan membiarkan setetes darah jatuh ke bentuk lingkaran jam langit. Hansen mengira dia akan melihat adegan yang sama dengan yang dia lihat ketika menonton Bauer melakukan tes yang sama, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa ada yang tidak beres. Tetesan darah yang dia biarkan jatuh ke dalam bentuk lingkaran jam itu seperti kecebong merah kecil. Itu melayang di permukaan roda. Itu tidak diserap oleh roda seperti seharusnya. Tablet Geno tidak mengatakan apa-apa untuk menanggapi itu. Namun, jam langit bersinar terang. Jarum mulai berputar liar, sepertinya itu mencoba memaksa penyerapan darah Hansen. Darah itu sangat membandel, itu masih mengkristal dan sangat hidup. Itu terus melompat melintasi kemudi. Tidak peduli apa yang dicoba oleh jam langit, sepertinya tidak berhasil. Hansen melihat bahwa darah tidak diserap oleh jam batu, jadi dia tidak bisa tidak bertanya, Tablet Geno, mau memberitahuku apa yang terjadi di sini? Jam langit tiba-tiba berhenti. Suara tablet Geno terdengar di kepala Hansen. Genmu aneh. Dengan kekuatan jam langit, itu tidak dapat diserap. Sepertinya kamu harus kembali ke tablet Geno untuk tes yang tepat. Petik 2. Setelah itu, jam langit mulai berjalan lagi. Itu memutar ruang dan membuka jalan lain ke tablet Geno. Setelah menyaksikan jam langit terbang, Hansen dengan cepat mengejar. Dia melakukan perjalanan melalui pintu waktu. Hansen menemukan dirinya di depan tablet Geno lagi. Jam langit ada di depan tablet Geno. Dia membiarkan setetes darah jatuh di atas kemudi. Itu mendarat di bagian bawah tablet Geno. Tablet Geno mulai bersinar. Itu tampak seperti simbol dan mantra yang tak terhitung jumlahnya mengambang. Itu terutama benar untuk tempat setetes darah itu. Itu dibungkus oleh mantra cahaya. Itu mengambil kedok matahari kecil yang cerah. Hansen menyaksikan ini dengan tenang dari samping. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya sabar menunggu hasil tes ini. Tablet Geno terus berputar. Itu terus berlanjut tanpa hasil nyata yang dihasilkan. Ini benar-benar berbeda dari pertama kali dia pergi ke sana untuk menguji gennya. Itu membuat Hansen bertanya-tanya, tidak mungkin. Apakah tablet Geno tidak dapat menguji dan menemukan kondisi gen aku? Hansen menunggu di depan tablet Geno selama 30 menit. Tablet Geno masih berputar gila-gilaan di tempatnya. Semuanya bersinar dan berputar, menerangi alam dengan luminositas yang semarak. Itu seperti mesin yang beroperasi dengan kecepatan overclock. Aneh, ini benar-benar sangat aneh. Tablet Geno jam langit membuat beberapa suara aneh. Apa yang terjadi sekarang? Hansen dengan cepat bertanya. Tablet Geno berkata, ini sangat aneh. Jika aku tidak melihat tetesan darah itu keluar dari kamu, aku bahkan tidak akan percaya ini adalah tetesan darah yang keluar dari makhluk.
Hansen tidak mengerti, jadi dia bertanya, apa artinya itu? Tablet Geno dengan aneh berkata, untuk mengatakan ini adalah setetes darah sebagian besar salah. Itu akan lebih seperti setetes air atau sepotong batu. Tidak, bahkan air dan batu memiliki struktur untuk divisualisasikan. Darah kamu seperti zat yang paling primitif. Itu seperti keberadaan paling dasar dan primitif di semua ciptaan. Itu tidak dapat dianalisis, dipecah, atau dibubarkan. Bagaimana itu mungkin? Hansen membeku. Aku tahu bahwa ini seharusnya tidak mungkin, tetapi analisis tablet Geno terhadap darah kamu benar-benar tidak menghasilkan apa-apa. Beri aku setetes darah lagi. Aku ingin menguji ini sekali lagi. Tablet Geno terdengar seperti sedang terburu-buru. Hansen tidak akan ragu. Situasi ini mulai menjadi jauh lebih dari yang pernah dia pikirkan. Itu adalah teka-teki. Dia benar-benar ingin tahu lebih banyak. Dia menginginkan hasil. Hansen menggertakkan jarinya dan membiarkan lebih banyak darah jatuh ke tablet Geno. Karena takut satu tetes tidak cukup, dia membiarkan lebih banyak tetes darah jatuh ke sasaran. Kamu harus mundur sedikit, kata tablet Geno. Aku akan menganalisis gen kamu. Hansen mundur sedikit. Dia melihat tablet Geno sedang naik. Semua simbol dan tanda menyala di seluruh tablet Geno. Itu seperti mesin yang beroperasi dengan kekuatan penuh dan menembaki semua silinder. Beberapa tetes darah yang dia berikan memberikan hasil yang mirip dengan tetes darah pertama yang diberikan Hansen pada tablet Geno. Mereka diam-diam menempel di permukaan tablet Geno. Mereka tidak akan berbaur ke dalam tablet Geno dan diserap. Tidak masalah seberapa cerah tablet Geno itu. Itu tidak bisa menimbulkan korosi pada darah dan memakannya. Darah selamanya tetap segar dan tidak ternoda oleh hal-hal lain. Itu seperti tetesan darahnya adalah batu individu. Simbol cahaya tablet Geno dengan cepat berputar. Seluruh tablet Geno menjadi luar biasa cerah. Itu memberi orang perasaan bahwa itu bisa meledak kapan saja. Hansen mundur sedikit. Dia khawatir tablet Geno akan meledak di wajahnya. Waktu berlalu. Tablet Geno masih tidak bisa memurnikan darah Hansen. Tablet Geno, kamu harus memberitahuku sesuatu tentang ini pada akhirnya. Hansen tahu tidak akan ada hasil yang solid, tetapi dia masih ingin tahu sesuatu. Aku masih mencoba melakukan tes ini, jawab tablet Geno. Dari apa yang aku tahu, hasil ini tidak berbeda dari hal-hal sebelumnya. Darahmu seperti struktur paling dasar, dan itu membuatku tidak bisa menganalisisnya. Itu tidak mungkin. Hansen mengerutkan kening. Tentu saja, apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa ini seharusnya tidak mungkin? Jika analisis semacam ini tidak berhasil, hanya ada satu hal lain yang berarti. Itu berarti kamu adalah makhluk yang lebih bodoh dari amuba. Jangan bicara tentang kamu yang mampu memahami konsep pemikiran yang sebenarnya, tetapi itu berarti kamu bahkan tidak tahu cara makan sial. Deskripsi tablet Geno membuat Hansen terdiam. Dari apa yang bisa kamu katakan, bagaimana situasi aku sekarang? Hansen bertanya dengan hati-hati. Tablet Geno terdiam sesaat sebelum berkata, aku belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Jika aku harus menebak, aku akan mengatakan ada dua kemungkinan. Petik 2. Apa dua kemungkinan ini? Hansen buru-buru bertanya. Salah satunya adalah bahwa struktur tubuh kamu jauh lebih maju, kata tablet Geno. Itu terlalu banyak untuk apa yang bisa aku analisis. Karena itu, aku tidak dapat menganalisisnya untuk kamu. Petik 2. Jika hal-hal seperti itu berarti tubuhku pasti telah berevolusi ke tingkat yang sangat tinggi, pikir Hansen. Menurut teori, bahkan jika kamu melakukan langkah itu, data gen aku tidak akan memiliki titik referensi untuk dibandingkan dengan kamu, kata tablet Geno. Aku masih bisa terus mencoba menganalisisnya. Bagaimana keadaanku sekarang? Hansen bingung. Setelah terdiam beberapa saat, suara tablet Geno terdengar lagi. Kecuali kecepatan evolusi kamu melampaui apa yang aku ketahui dan dalam kekuatan aku, maka situasi ini bisa terjadi. Kemungkinan hal seperti itu terjadi sangat kecil. Jadi, apa kemungkinan kedua? Hansen tidak berpikir tingkat evolusinya begitu tinggi sehingga bisa melampaui apa yang mampu dianalisis oleh tablet Geno. Jika tubuhnya seperti itu tidak akan selemah itu. Dia tidak akan bisa dihancurkan dan mampu menghancurkan seluruh alam semesta dalam satu serangan jika dia benar-benar hebat. Tablet Geno tetap diam lebih lama kali ini. Beberapa saat kemudian, dikatakan, ada satu kemungkinan lagi, yaitu kamu berada di jalur evolusi yang baru. Arah yang kamu tuju berbeda dari yang lain yang pernah dimiliki siapapun sebelumnya. Ini adalah model evolusi baru. Itulah mengapa aku tidak dapat menganalisis struktur gen kamu. Hansen terkejut, jadi dia bertanya, apakah menurutmu itu mungkin? Aku tidak tahu, kata tablet Geno dengan serius. Dari apa yang aku tahu, itulah alasan yang paling mungkin. Itu tebakan aku. Bab 3408 kembali ke Taman Luar Angkasa. Hansen tidak menyangka bahwa bahkan tablet Geno tidak akan dapat menguji mode gennya. Ini cukup sulit untuk dibayangkan. Bahkan gen Qinxiu dapat dianalisis oleh tablet Geno. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika itu seperti yang dikatakan tablet Geno kepadanya, dia mungkin telah memulai jalan yang berbeda dari semua makhluk lain dalam penciptaan. Jika itu benar, Hansen tidak dapat menentukan apakah itu hal yang baik atau buruk. Jenis evolusi baru berarti tidak ada arah yang ditentukan sebelumnya untuk diikuti. Tidak ada pengalaman sebelumnya yang bisa dia gunakan untuk referensi. Hansen bahkan tidak akan tahu bagaimana berjalan di sepanjang jalan yang sekarang terbentang di depannya. Itu seperti satu orang melintasi tanah berkabut sendirian.
Langkah selanjutnya mungkin membuatnya tersandung pada buah suci, rumput dewa, gunung emas, atau gunung perak. Melangkah ke arah lain mungkin membuatnya jatuh dari tebing setinggi 10.000 kaki, bertemu ular beracun, dan binatang buas yang menakutkan. Satu langkah bisa mengarah ke surga, sedangkan langkah lain bisa mengarah langsung ke neraka. Jalan yang belum pernah dilalui orang sebelumnya adalah misteri. Jika ada kesuksesan yang bisa ditemukan, penghargaan dan pencapaiannya luar biasa. Sayangnya, jalan seperti ini sering dilalui oleh banyak darah dan tulang. Itu berarti kesuksesan umum seseorang didasarkan pada 10.000 tulang. Hansen tidak tahu apakah dia adalah orang yang bisa mencapai altar atau menjadi tumpukan tulang yang berserakan di tanah. Dengan keadaan seperti sekarang, aku tidak bisa kembali. Aku tidak punya pilihan selain terus berjalan. Aku harap aku bisa menyelesaikan bencana ini sebelum aku mati. Hansen tidak khawatir tentang dirinya sendiri. Dia hanya tidak yakin apakah tubuhnya cukup untuk menghentikan Qin Xiu. Hansen melihat jam langit dan berkata, "Tablet Geno, lihat tubuhku. Seperti apa jika dibandingkan dengan Qin Xiu?" Petik 2. Tablet Geno terdiam beberapa saat dan berkata, "Aku tidak tahu. Menurut teori, jika Qin Xiu naik level untuk mencapai kelas ribut dan digabungkan dengan armor prototipe Geno, dia akan menjadi kehidupan terkuat di alam semesta ini. Selain putrimu, tidak ada makhluk lain yang bisa melawannya." Setelah mengatakan itu, tablet Geno berhenti sejenak. Kemudian dikatakan, "Adapun gen kamu, saat ini, sulit untuk ditentukan. Mungkin sesuatu yang tidak disengaja dan tidak terduga mungkin terjadi." Petik 2. Apa yang baru saja kamu katakan tidak berarti apa-apa. Hansen terdiam. Mengetahui sesuatu berarti mengetahui sesuatu, kata tablet Geno dengan tenang. Tidak mengetahui sesuatu berarti tidak mengetahui sesuatu. Tidak ada yang bisa mengatakan atau memastikan sesuatu jika mereka tidak memahami sesuatu. Tunggu sampai kamu melawan Qin Xiu. Hanya dengan begitu hal-hal dapat ditentukan. Kamu akan tahu hasilnya nanti. Petik 2. Hansen melihatnya dengan jijik. Setelah dia dan Qin Xiu bertarung, tablet Geno tidak bisa lagi digunakan untuk analisis. Itu tidak masalah, kok. Aku akan kembali. Kamu bisa keluar dari ini sekarang. Hansen tidak lagi ingin membuang waktunya dengan tablet Geno. Dia mengangkat jam langit sambil berbicara. "Lakukan apa yang perlu kamu lakukan," kata tablet Geno. "Aku akan menjaga semangat aku di dalam jam langit." "Apakah kamu tidak pergi?" Hansen mengerutkan kening. Tablet Geno tampak kesal dan bertanya, "Apa maksudmu tidak pergi? Aku tinggal di dalam jam langit karena aku pikir kamu hebat. Kehadiranku hanya akan menguntungkanmu. Kebaikan apa yang bisa kamu bawakan untukku? Ketika aku berpartisipasi dalam pertarungan tablet Geno, maukah kamu membantu aku?" Hansen melengkungkan bibirnya saat dia berbicara. "Tentu saja tidak," kata tablet Geno. "Aku menciptakan pertarungan tablet Geno. Aku tidak akan melanggar aturan aku sendiri. Jika kamu tidak akan membantuku, apa gunanya kamu tinggal di jam langit?" Hansen bertanya dengan kasar. Tablet Geno tidak berbicara. Itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi juga tidak mengangkat dirinya sendiri dari jam langit. Itu seperti mencoba bermain murahan dan tidak muncul dari jam langit. "Hai, apa yang kamu lakukan? Kamu adalah tablet Geno. Kamu tidak bisa melakukan ini begitu saja." Hansen berteriak pada tablet Geno, tetapi dia tidak menerima jawaban. Sepertinya tablet Geno tertidur. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Dia menyingkirkan jam langit dan meninggalkan 33 langit. Dia kembali ke Space Garden. Suasana di Space Garden sangat tegang. Huang Fujing dan yang lainnya melakukan yang terbaik untuk melawan para monster Breakworld. Mereka berharap untuk mencapai 100 poin Breakworld sendiri, jadi mereka tidak tinggal di pangkalan. Ketika Hansen kembali ke pangkalan, hanya Wang Yuhang yang ada di sana. Zero dan malaikat kecil belum kembali. "Paman kecil, apakah kamu memaksimalkan gen Breakworld kamu?" Hansen duduk di depan Wang Yuhang. Dia menuangkan secangkir air untuk dirinya sendiri. Wang Yuhang mengangguk. "Mereka sudah maksimal. Tubuh roh dewa super aku berevolusi ke mode pamungkas, tetapi tubuh roh dewa super aku tidak berfungsi dalam pertarungan solo. Itu hanya yang terbaik ketika ada lebih banyak musuh di sekitar. Ketika bermuara pada 1 lawan 1, itu semua tergantung pada keberuntungan. Aku tidak berpikir aku akan dapat banyak membantu kamu." Petik 2. "Mungkin tidak. Mungkin kamu harus menggunakan banyak kekuatan." Hansen tersenyum. Wang Yuhang melemparkan sepotong buah ke Hansen dan tersenyum. "Apakah kamu mengharapkan aku untuk membela Space Garden?" "Kamu pintar, paman kecil." Hansen memberinya acungan jempol. Dia tidak takut dengan pertarungan tablet Geno. Dia hanya takut Qin Xiu akan melakukan sesuatu pada Space Garden selama pertarungan tablet Geno. Wang Yuhang menyipitkan matanya dan berkata, "Jangan khawatir. Jika God Chaos Party menyerang Space Garden, mereka akan dikirim pulang dalam kantong mayat." Hansen memandang Wang Yuhang. Dia merasa aman dan nyaman. Itu bagus untuk memiliki seseorang untuk diandalkan. Wang Yuhang menepuk pundak Hansen dan berkata, "Kamu bisa pergi. Aku sudah menangani hal-hal di sini." Petik 2. Hansen kembali ke halaman rumahnya. Ji Yanran sedang mengajari Linger cara menulis. Setelah melihat Hansen kembali, Ji Yanran berdiri. Tubuh Linger melintas dan menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia berada di pelukan Hansen. Dia memegang leher Hansen dan dengan keras menyatakan, "Ayah. Bukankah itu keterampilan teleportasiku? Kapan kamu mempelajarinya, Linger?" Hansen terkejut. Keterampilan teleportasinya berasal dari pengembara dewa sangat tinggi. Itu lebih rumit daripada contoh rata-rata teleportasi ruang angkasa.
Orang biasa tidak bisa melatih keterampilan teleportasi ini. Linger adalah putrinya, tetapi Hansen tidak pernah punya waktu untuk mengajarinya cara berteleportasi. Bahkan jika dia punya waktu, untuk berteleportasi menghabiskan banyak energi. Hansen tidak percaya dia memiliki apa yang diperlukan untuk menggunakannya. Sekarang, Linger entah bagaimana telah mempelajari keterampilan teleportasinya. Dulu, kamu mengajakku bermain. Ketika kamu biasa berteleportasi untuk mempercepat, aku mempelajarinya. Linger memiringkan kepalanya saat dia menjelaskan. Aku hanya menggunakannya beberapa kali. Apakah kamu benar-benar mempelajarinya dari itu? Hansen terkejut. Ya, itu sangat mudah, kata Linger sambil mengangguk. Hansen senang mendengar ini. Dia merasa cukup tersentuh. Mungkin hanya kamu yang akan menganggapnya mudah. Orang lain tidak akan bisa mempelajarinya. Bahkan jika aku pergi untuk mengajar mereka, mereka tidak akan mengerti. Sesulit itu, ya, Linger tampak tidak yakin. Ji Yanran, yang ada di dekatnya, tersenyum. Kenapa kamu tidak melihat siapa ibunya? Seharusnya tidak mengejutkan bagaimana dia bisa mempelajari hal-hal seperti itu. Petik 2. Kamu benar, Tuan Istri. Hansen tersenyum dan mengangguk. Saat mereka mengobrol, Han Yufei sedang melakukan tes yang sangat khusus di Lab Space Garden. Bayi kecil, jadilah baik, ibumu akan menjadikanmu makhluk terkuat di alam semesta. Saat Han Yufei menatap mesin itu, dia tampak gila. Bab 3408 kembali ke Taman Luar Angkasa. Hansen tidak menyangka bahwa bahkan tablet Geno tidak akan dapat menguji mode gennya. Ini cukup sulit untuk dibayangkan. Bahkan gen Qinxiu dapat dianalisis oleh tablet Geno. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika itu seperti yang dikatakan tablet Geno kepadanya, dia mungkin telah memulai jalan yang berbeda dari semua makhluk lain dalam penciptaan. Jika itu benar, Hansen tidak dapat menentukan apakah itu hal yang baik atau buruk. Jenis evolusi baru berarti tidak ada arah yang ditentukan sebelumnya untuk diikuti. Tidak ada pengalaman sebelumnya yang bisa dia gunakan untuk referensi. Hansen bahkan tidak akan tahu bagaimana berjalan di sepanjang jalan yang sekarang terbentang di depannya. Itu seperti satu orang melintasi tanah berkabut sendirian. Langkah selanjutnya mungkin membuatnya tersandung pada buah suci, rumput dewa, gunung emas, atau gunung perak. Melangkah ke arah lain mungkin membuatnya jatuh dari tebing setinggi 10.000 kaki, bertemu ular beracun, dan binatang buas yang menakutkan. Satu langkah bisa mengarah ke surga, sedangkan langkah lain bisa mengarah langsung ke neraka. Jalan yang belum pernah dilalui orang sebelumnya adalah misteri. Jika ada kesuksesan yang bisa ditemukan, penghargaan dan pencapaiannya luar biasa. Sayangnya, jalan seperti ini sering dilalui oleh banyak darah dan tulang. Itu berarti kesuksesan umum seseorang didasarkan pada 10.000 tulang. Hansen tidak tahu apakah dia adalah orang yang bisa mencapai altar atau menjadi tumpukan tulang yang berserakan di tanah. Dengan keadaan seperti sekarang, aku tidak bisa kembali. Aku tidak punya pilihan selain terus berjalan. Aku harap aku bisa menyelesaikan bencana ini sebelum aku mati. Hansen tidak khawatir tentang dirinya sendiri. Dia hanya tidak yakin apakah tubuhnya cukup untuk menghentikan Qinxiu. Hansen melihat jam langit dan berkata, tablet Geno, lihat tubuhku. Seperti apa jika dibandingkan dengan Qinxiu? Petik 2. Tablet Geno terdiam beberapa saat dan berkata, aku tidak tahu. Menurut teori, jika Qinxiu naik level untuk mencapai kelas ribut dan digabungkan dengan armor prototipe Geno, dia akan menjadi kehidupan terkuat di alam semesta ini. Selain putrimu, tidak ada makhluk lain yang bisa melawannya. Setelah mengatakan itu, tablet Geno berhenti sejenak. Kemudian dikatakan, adapun gen kamu, saat ini, sulit untuk ditentukan. Mungkin sesuatu yang tidak disengaja dan tidak terduga mungkin terjadi. Petik 2. Apa yang baru saja kamu katakan tidak berarti apa-apa. Hansen terdiam. Mengetahui sesuatu berarti mengetahui sesuatu, kata tablet Geno dengan tenang. Tidak mengetahui sesuatu berarti tidak mengetahui sesuatu. Tidak ada yang bisa mengatakan atau memastikan sesuatu jika mereka tidak memahami sesuatu. Tunggu sampai kamu melawan Qinxiu. Hanya dengan begitu hal-hal dapat ditentukan. Kamu akan tahu hasilnya nanti. Petik 2. Hansen melihatnya dengan jijik. Setelah dia dan Qinxiu bertarung, tablet Geno tidak bisa lagi digunakan untuk analisis. Itu tidak masalah, kok. Aku akan kembali. Kamu bisa keluar dari ini sekarang. Hansen tidak lagi ingin membuang waktunya dengan tablet Geno. Dia mengangkat jam langit sambil berbicara. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan, kata tablet Geno. Aku akan menjaga semangat aku di dalam jam langit. Apakah kamu tidak pergi? Hansen mengerutkan kening. Tablet Geno tampak kesal dan bertanya, apa maksudmu tidak pergi? Aku tinggal di dalam jam langit karena aku pikir kamu hebat. Kehadiranku hanya akan menguntungkanmu. Kebaikan apa yang bisa kamu bawakan untukku? Ketika aku berpartisipasi dalam pertarungan tablet Geno, maukah kamu membantu aku? Hansen melengkungkan bibirnya saat dia berbicara. Tentu saja tidak, kata tablet Geno. Aku menciptakan pertarungan tablet Geno. Aku tidak akan melanggar aturan aku sendiri. Jika kamu tidak akan membantuku, apa gunanya kamu tinggal di jam langit? Hansen bertanya dengan kasar. Tablet Geno tidak berbicara, itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi juga tidak mengangkat dirinya sendiri dari jam langit. Itu seperti mencoba bermain murahan dan tidak muncul dari jam langit. Hai, apa yang kamu lakukan? Kamu adalah tablet Geno, kamu tidak bisa melakukan ini begitu saja. Hansen berteriak pada tablet Geno, tetapi dia tidak menerima jawaban. Sepertinya tablet Geno tertidur.
Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Dia menyingkirkan jam langit dan meninggalkan 33 langit. Dia kembali ke Space Garden. Suasana di Space Garden sangat tegang. Huang Fujing dan yang lainnya melakukan yang terbaik untuk melawan para monster Breakworld. Mereka berharap untuk mencapai 100 poin Breakworld sendiri, jadi mereka tidak tinggal di pangkalan. Ketika Hansen kembali ke pangkalan, hanya Wang Yuhang yang ada di sana. Zero dan malaikat kecil belum kembali. Paman kecil, apakah kamu memaksimalkan gen Breakworld kamu? Hansen duduk di depan Wang Yuhang. Dia menuangkan secangkir air untuk dirinya sendiri. Wang Yuhang mengangguk. Mereka sudah maksimal. Tubuh roh Dewa Super aku berevolusi ke mode pamungkas, tetapi tubuh roh Dewa Super aku tidak berfungsi dalam pertarungan solo. Itu hanya yang terbaik ketika ada lebih banyak musuh di sekitar. Ketika bermuara pada 1 lawan 1, itu semua tergantung pada keberuntungan. Aku tidak berpikir aku akan dapat banyak membantu kamu. Petik 2. Mungkin tidak. Mungkin kamu harus menggunakan banyak kekuatan. Hansen tersenyum. Wang Yuhang melemparkan sepotong buah ke Hansen dan tersenyum. Apakah kamu mengharapkan aku untuk membela Space Garden? Kamu pintar, paman kecil. Hansen memberinya acungan jempol. Dia tidak takut dengan pertarungan tablet Geno. Dia hanya takut Qin Xiu akan melakukan sesuatu pada Space Garden selama pertarungan tablet Geno. Wang Yuhang menyipitkan matanya dan berkata, jangan khawatir. Jika God Chaos Party menyerang Space Garden, mereka akan dikirim pulang dalam kantong mayat. Hansen memandang Wang Yuhang. Dia merasa aman dan nyaman. Itu bagus untuk memiliki seseorang untuk diandalkan. Wang Yuhang menepuk pundak Hansen dan berkata, kamu bisa pergi. Aku sudah menangani hal-hal di sini. Petik 2. Hansen kembali ke halaman rumahnya. Ji Yanran sedang mengajari Linger cara menulis. Setelah melihat Hansen kembali, Ji Yanran berdiri. Tubuh Linger melintas dan menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia berada di pelukan Hansen. Dia memegang leher Hansen dan dengan keras menyatakan, ayah. Bukankah itu keterampilan teleportasiku? Kapan kamu mempelajarinya, Linger? Hansen terkejut. Keterampilan teleportasinya berasal dari pengembara dewa sangat tinggi. Itu lebih rumit daripada contoh rata-rata teleportasi ruang angkasa. Orang biasa tidak bisa melatih keterampilan teleportasi ini. Linger adalah putrinya, tetapi Hansen tidak pernah punya waktu untuk mengajarinya cara berteleportasi. Bahkan jika dia punya waktu, untuk berteleportasi menghabiskan banyak energi. Hansen tidak percaya dia memiliki apa yang diperlukan untuk menggunakannya. Sekarang, Linger entah bagaimana telah mempelajari keterampilan teleportasinya. Dulu, kamu mengajakku bermain. Ketika kamu biasa berteleportasi untuk mempercepat, aku mempelajarinya. Linger memiringkan kepalanya saat dia menjelaskan. Aku hanya menggunakannya beberapa kali. Apakah kamu benar-benar mempelajarinya dari itu? Hansen terkejut. Ya, itu sangat mudah, kata Linger sambil mengangguk. Hansen senang mendengar ini. Dia merasa cukup tersentuh. Mungkin hanya kamu yang akan menganggapnya mudah. Orang lain tidak akan bisa mempelajarinya. Bahkan jika aku pergi untuk mengajar mereka, mereka tidak akan mengerti. Sesulit itu, ya, Linger tampak tidak yakin. Ji Yanran, yang ada di dekatnya, tersenyum. Kenapa kamu tidak melihat siapa ibunya? Seharusnya tidak mengejutkan bagaimana dia bisa mempelajari hal-hal seperti itu. Petik 2. Kamu benar, Tuan Istri. Hansen tersenyum dan mengangguk. Saat mereka mengobrol, Han Yufei sedang melakukan tes yang sangat khusus di Lab Space Garden. Bayi kecil, jadilah baik. Ibumu akan menjadikanmu makhluk terkuat di alam semesta. Saat Han Yufei menatap mesin itu, dia tampak gila. Bab 3409 meyakinkan, subscribe Penatua. Hansen kembali ke tempat kudus. Baur sedang berlatih. Dia dan anggur labu berpadu dengan baik. Dia akan segera bisa mengendalikan pohon anggur labu dengan kemahiran. Hansen memperhatikan Bauer dari jauh, tetapi dia tidak berencana untuk melihatnya. Suara tablet Geno terdengar di otak Hansen. Gen putri kamu sangat bagus. Tunggu saja sampai gennya secara resmi digabungkan dengan benih Geno. Dia pasti akan bisa berjalan langkah itu. Penyelesaian gennya lebih baik daripada Qin Xiu. Jika dia bergabung dengan pertarungan tablet Geno, dia akan bisa mengalahkan Qin Xiu. Hansen tidak berbicara. Dia tidak terlihat senang. Setelah beberapa saat, dia berbicara dengan tablet Geno. Aku menarik kembali permintaanku. Tolong, apapun yang terjadi, jangan izinkan Bauer untuk bergabung dengan pertarungan tablet Geno. Petik 2. Mengapa tidak? Tablet Geno bertanya. Gennya adalah yang paling sempurna di seluruh alam semesta ini. Aku ingin dia menjadi tuan rumah. Ada kemungkinan besar dia bisa mengendalikan seluruh alam semesta. Dia akan menjadi penguasa seluruh alam semesta. Tidak ada yang penting bagiku, kata Hansen. Dia menjadi penguasa alam semesta tidak berarti apa-apa bagiku. Aku hanya ingin dia aman, bahagia, dan bisa menjalani kehidupan yang memuaskan. Setelah berpikir sejenak, tablet Geno berkata, dari apa yang aku tahu, kamu dan Qin Xiu seperti air dan api. Jika Bauer tidak bergabung, Qin Xiu akan menjadi master tablet Geno. Dia kemudian akan mengendalikan seluruh alam semesta. Situasinya akan menjadi jauh lebih buruk, bahkan untuk kamu. Bauer harus melawannya, tetapi peluangnya untuk menang akan rendah. Petik 2. Aku pikir kamu mengatakan aku memiliki kesempatan untuk mengalahkan Qin Xiu, kata Hansen dingin. Itu hanya harapan aku, kata tablet Geno. Aku tidak tahu apa sebenarnya peluang kamu untuk menang. Evolusi gen kamu terlalu aneh dan tidak menentu, sehingga sulit untuk memprediksi peluang kamu secara akurat.
Mungkin kamu akan menang, tetapi mungkin kamu akan kalah. Kalau begitu, mari kita lanjutkan percakapan kita setelah aku kalah. Pertama, kamu harus membantu aku. Tidak peduli apa situasinya, jangan biarkan Bauer bergabung dengan pertarungan tablet Geno. Han Sen mengambil keputusan. Itu, aturannya tidak bisa diubah. Jika Bauer menantang seorang pemimpin sebelum pertarungan tablet Geno dimulai, selain Qin Xiu, para pemimpin lain tidak akan bisa menghentikannya untuk menjadi seorang pemimpin. Tablet Geno tampak murung saat berbicara. Jika ini mudah diurutkan, mengapa aku memohon padamu? Bantu aku saja, ya. Aku percaya kamu punya cara untuk mengatasi ini. Han Sen tersenyum. Baik, kata tablet Geno. Aku bisa memikirkan cara yang memungkinkan aku melakukan ini tanpa melanggar aturan. Setelah aku membantu kamu, aku harus tetap berada di jam langit, dan kamu harus berhenti berbicara omong kosong. Petik 2. Kamu, Tuan, punya kesepakatan. Han Sen memandang Bauer mencoba terhubung dengan biji labu. Chaos, yang mengenakan armor kristal hitam, mengawasinya. Dia mengajari Bauer apa yang harus dilakukan. Kekacauan tidak sekuat sebelumnya, tetapi pengetahuannya masih kelas atas. Bahkan Han Sen tidak tahu sebanyak dia. Oh wow, ayah, aku tidak percaya kamu ada di sini. Kapan kamu sampai di sini? Bauer melihat Han Sen dan dengan senang hati pergi menemuinya. Dia berpegangan pada Han Sen. Chaos memandang Bauer dengan cemburu. Dia merasa agak kesal tentang hubungan Bauer dengan Han Sen. Dia dan Bauer saling mengenali, tetapi Bauer tidak sedekat dengan Chaos seperti halnya dengan Han Sen. Dia adalah ibu kandungnya, tetapi dia tidak sedekat Han Sen, yang hanya ayah tirinya. Itu membuat Chaos sedih. Tapi Chaos bukanlah orang yang pencemburu. Plus, Han Sen adalah orang yang membesarkan Bauer. Dia telah memperlakukannya seperti anak perempuan sungguhan, jadi dia tidak bisa menghina Han Sen. Setelah melihat Han Sen mendekat, Chaos berkata, kamu tidak melakukan terlalu buruk untuk dirimu sendiri. Kamu mendapat posisi kepemimpinan Time Sky. Kamu mungkin bisa membantu Bauer menghapus beberapa masalah yang tidak perlu. Setelah berhenti, Chaos memeriksa tubuh Han Sen dan berkata, kekuatanmu mengejutkanku. Kamu dapat memblokir banyak kekuatan waktu. Apakah tubuhmu menggunakan kekuatan gen elemen waktu? Faktanya, aku melakukan beberapa latihan dengan seni Geno elemen waktu di masa lalu, jawab Han Sen. Chaos mengangguk. Kamu tidak terlalu buruk. Sayang sekali gen jiwa kamu terlalu lemah. Jika kamu dapat bereinkarnasi beberapa kali lagi, mungkin kamu akan dapat mengambil langkah terakhir. Petik 2. Setelah roh terlahir kembali, bukankah ingatan masa lalu mereka akan terhapus? Han Sen bertanya. Kekacauan tertawa. Roh biasa tidak akan membawa ingatan mereka ke kehidupan berikutnya, tetapi beberapa kekuatan hidup yang kuat dapat mengadopsi perubahan gen jiwa seperti Qin Xiu dan aku. Kami bereinkarnasi, tapi kami istimewa. Kami lebih kuat. Setiap kehidupan yang kamu miliki akan lebih baik daripada yang terakhir, tetapi itu membutuhkan banyak persyaratan. Kekuatan hidup kamu akan membutuhkan banyak, sehingga kekuatan hidup biasa tidak dapat mencapai ini. Ketika kamu memiliki batu prototipe Geno, aku menguji gen jiwa kamu. Sayang sekali gen jiwa kamu begitu rata-rata. Kamu tidak memiliki kenangan kehidupan masa lalu. Itu berarti jiwa kamu dan apapun kamu di kehidupan lampau tidak ada lagi. Hanya satu pengalaman seumur hidup tidak akan memungkinkan kamu untuk menyelesaikan langkah terakhir. Petik 2. Han Sen tidak mengatakan apa-apa, yang mungkin karena dia tahu dia tidak akan bisa menempuh langkah itu. Tablet Geno telah memberitahunya bahwa dia mungkin sedang menapaki jalur evolusi yang baru. Mungkin itu bahkan bukan jalan. Bauer tampak kesal dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu kepada ayahku. Jika ayah aku tidak mengambil langkah itu hanya karena dia tidak mau. Jika dia ingin mengambilnya, dia pasti akan melakukannya. Kat aku adalah yang terkuat. Petik 2. Chaos mengerutkan kening. Dia tahu Bauer terlalu mengandalkan Han Sen. Ketergantungan semacam itu terlalu berlebihan. Itu di luar jangkauan akal sehat sekarang. Untuk pertumbuhan Bauer, itu bukan hal yang baik. Sebagai putrinya dan pewaris pria itu, Bauer adalah bentuk kehidupan paling sempurna di alam semesta. Dia seharusnya sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia seharusnya tidak terus-menerus mengandalkan Han Sen seperti dia. Kekacauan menggerakkan bibirnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengerti mengapa dia marah ketika Bauer berbicara seperti itu kepada Han Sen tetapi tidak memanggilnya ibu. Jika dia mengatakan sesuatu yang lebih negatif tentang Han Sen, Bauer hanya akan menjadi lebih kesal. Dibandingkan dengan hubungan Bauer dengan Han Sen, Bauer hanya akan lebih membencinya. Sangat disayangkan mengingat dia adalah ibu kandungnya. Han Sen mengelus kepala Bauer dan tersenyum. Bauer benar, jika aku mau, aku akan bisa. Jangan khawatir tentang sesuatu. Aku tidak akan membiarkan apapun untuk menyakiti bayi perempuan aku. Bukan Qin Xiu atau bahkan para dewa sendiri yang akan menyakitinya. Kamu benar-benar mencintai Bauer, bukan? Bauer sangat senang. Dia memberi Han Sen ciuman. Kekacauan merasa tidak enak tentang ini. Dia berpikir, mungkin Han Sen jujur. Aku tidak meragukan hal itu tetapi memiliki keyakinan mutlak seperti itu tidak selalu menjamin kesuksesan. Selain Bauer, tidak ada orang lain yang bisa mengalahkan Qin Xiu. Jika Han Sen melawan Qin Xiu sebelum Bauer, dia akan melawan Qin Xiu dengan keras. Itu akan buruk. Jika dia mati, Bauer akan patah hati dan tidak bisa lagi melawan Qin Xiu dengan hati yang tenang. Tidak, aku harus meyakinkan Han Sen untuk tidak melakukan apapun yang aku anggap bodoh. Petik 2. Chaos berkata,
Bauer, kamu harus pergi dan berlatih. Aku dan Hansen memiliki sesuatu yang perlu kita lakukan. Dia kemudian melakukan gerakan ke Hansen. Hansen tahu Chaos memiliki sesuatu yang ingin dia katakan padanya. Dia membelai rambut Bauer dan berkata, "Ayo, Bauer. Kamu pergi dan berlatih. Aku akan mengantarmu pulang nanti. Ayo makan malam bersama ibu, Little Flower, dan Linger." Dingin. Aku merindukan ibu, saudara perempuan, dan saudara laki-laki aku. Bauer setuju dengan gembira. Dia melompat dari Hansen dan pergi berlatih. Kekacauan, apa yang ingin kamu katakan padaku? Hansen dan Chaos berjalan jauh dari Bauer sebelum pertanyaan itu diajukan. Chaos memandang Hansen dengan ekspresi serius dan berkata, "Aku tahu kamu mencintai Bauer, dan aku tahu kamu memperlakukannya seperti putri kandung. Jika kamu benar-benar menginginkan yang terbaik untuknya, kamu harus menjanjikan sesuatu kepada aku. Dalam pertarungan tablet Geno, jika kamu bertemu Qin Xiu sebelum Bauer melakukannya, kamu harus berhenti. Kamu tidak dapat membiarkan Qin Xiu membunuh kamu. Itu akan mengalihkan perhatian Bauer. Mungkin menang berarti kalah. Kamu tidak ingin hal buruk terjadi pada Bauer, kan?" Bab 3410 dengan cahaya dan dus. Kamu benar, aku tidak ingin sesuatu terjadi pada Bauer. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Hansen berhenti dan berkata, memberi Bauer terlalu banyak tekanan sama sekali tidak baik untuknya. Biarkan dia beristirahat untuk malam ini. Biarkan dia pulang bersamaku untuk makan malam. Biarkan dia rileks, bersantai, dan mendapatkan energi kembali. Tentu, Chaos mengangguk setuju. Hansen membawa Bauer kembali bersamanya ke Space Garden. Dia meminta keluarganya untuk berkumpul. Bersama dengan Bauer, mereka semua makan malam. Selain Little Flower dan Linger, Tang Minger, Zero, Little Angel, Little Silver, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Seluruh keluarga itu lengkap. Bauer tidak menikmati latihan. Dia telah berusaha keras begitu lama sehingga dia bosan dengan itu. Sekarang, dia seperti gadis yang bahagia lagi. Ini adalah malam yang memberinya kesempatan untuk bersenang-senang. Bauer dan saudara-saudaranya, mereka bertiga, sedang bermain game. Hansen dan Ji Yanran duduk di sofa mengawasi mereka. Perak kecil tergeletak di pangkuan Hansen. Matanya tertutup. Itu memungkinkan Hansen untuk membelai rambut peraknya. Hansen berharap waktu bisa membeku saat itu juga. Ponsel Hansen berdering. Itu menampilkan nomor Tuan White, jadi dia menjawab panggilan itu. Hansen tidak bisa tidak bertanya, "Tuan Putih, apakah kamu telah mempelajari sesuatu tentang masalah yang kita diskusikan?" "Sulit bagi aku untuk menggambarkannya dengan kata-kata saja," kata Tuan White. "Jika kamu bebas, aku sarankan kamu datang mengunjungi tempat aku." "Tentu, aku akan menuju ke sana sekarang." Hansen meletakkan telepon. Dia tidak punya pilihan selain mengirim Bauer kembali ke tempat-tempat suci. Dia kemudian pergi ke tempat di Space Garden tempat Tuan White tinggal. Ketika Hansen melihat Tuan Putih, dia dengan cepat bertanya, "Tuan Putih, apakah kamu menemukan sesuatu?" Tuan Putih memandang Hansen dan berkata, "Aku punya beberapa prediksi, tetapi aku tidak terlalu yakin seberapa akuratnya. Aku harus melakukan lebih banyak tes. Bisakah kamu menggunakan Sutra Dongsuan sekarang?" Hansen berpikir, ini sulit untuk aku katakan. Aku tidak bisa menggunakan Sutra Dongsuan seperti dulu. Ketika aku dalam bahaya dan perlu menggunakannya, aku dapat menggunakan aura Dongsuan dan merasakan segala sesuatu yang mengancam aku. Itu tidak seperti aura Dongsuan yang dulu aku kenal. Sulit bagi aku untuk menggambarkannya. Tuan Putih mengangguk. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menepuk dada Hansen. Tuan Putih berdiri di depan Hansen, yang tidak menyadari gerakan Tuan Putih. Tangannya tiba-tiba bergerak. Itu seperti tangan hantu-hantu. Bahkan jika Qin Xiu ada di sana, dia mungkin tidak bisa menghindarinya. Sama seperti tangan Tuan Putih akan menyentuh Hansen, tubuhnya bereaksi berdasarkan insting dan bergerak untuk menghindari tangan Tuan Putih yang masuk. Hansen tidak melawan. Dia tidak terlihat waspada. Namun, dia memberi Mr. White pandangan bertanya. Dia tidak percaya Tuan Putih ingin menyakitinya. Dia pasti punya alasan untuk melakukan itu. Tuan Putih memandangi tubuh Hansen dan berkata, "Begitu. Tubuhmu telah mencapai level dengan cahaya dan debu." Hansen bingung, yang dia bagikan dengan Tuan Putih melalui pandangan. Dia bertanya, "Dengan tingkat cahaya dan debu, apa artinya itu?" "Aku pikir kamu adalah murid Xuanmen. Apakah kata-kata Xuanmen sederhana ini sudah di luar pemahaman kamu? Apakah kamu tidak membaca kamus Xuanmen yang aku berikan kepada kamu?" Tuan Putih tampak seperti sedang tersenyum pada Hansen, tetapi dia tidak tersenyum. Hansen merasa malu. "Kamu tahu aku tidak dapat menemukan waktu untuk bersantai dan membaca. Ditambah lagi, nasibku sangat buruk. Hal-hal buruk mengikuti aku seperti bau busuk. Aku tidak pernah punya waktu untuk belajar sastra." Tuan White tertawa dan berkata, "Itu benar-benar omong kosong. Kamu hanya tidak ingin membaca buku. Jika tidak, dengan kecepatan kamu yang terus berkembang, mengingat kamus Xuanmen ini tidak akan sulit." Hansen tersipu. Dia merasa agak sedih dengan sindiran itu dan berkata, "Aku khawatir ini tidak berguna. Xuanmen tidak terlalu menyukai matematika. Jika aku tidak dapat memahami teksnya, mengingatnya akan sia-sia." Tuan Putih mengangguk dan berkata, "Kamu benar-benar tidak cocok untuk mempelajari Xuanmen. Jika kamu tidak berlatih Xuanmen tetapi dapat berlatih Sutra Dongsuan sampai tingkat seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa aku gambarkan sebagai aneh. Jika kamu punya waktu, kamu harus menjelaskan Sutra Dongsuan kepada Ji Yanran."
Dia sangat baik dengan Xuan Men. Dia akan mencapai banyak hal dengan Sutra Dong Xuan. Jika memang seperti itu, maka itu bagus. Aku akan pergi dan mengajarinya malam ini. Han Sen merasa sedikit bersemangat. Ketika dia mulai berbicara, senyumnya mulai menjadi pahit. Kamu merindukan Sutra Dong Xuan. Tuan Putih memandang Han Sen dengan senyum lembut. Han Sen menggelengkan kepalanya. Ji Yanran adalah seorang istri yang telah melalui situasi hidup dan mati bersamaku. Ini bukan hanya Sutra Dong Xuan. Aku bersedia mengajarinya apa saja dan semua yang aku tahu. Tapi seperti yang kamu katakan, Ji Yanran sangat baik dengan hal ini. Ketika dia mempelajari Sutra Dong Xuan, dia akan melihat semuanya dan menjadi lebih sensitif. Itu akan sangat sulit bagi aku untuk hidup bersama. Petik 2. Apa yang kamu katakan masuk akal. Jika airnya terlalu jernih, tidak akan ada ikan. Jika orang terlalu dekat, akan ada celah yang tumbuh. Selalu baik untuk memiliki ruang dan jarak. Setelah mengatakan itu, Tuan Putih berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku sudah memberitahu kamu bahwa tubuh kamu telah mencapai tingkat dengan cahaya dan debu. Bahkan jika Ji Yanran berlatih Sutra Dong Xuan ke levelmu, dia tetap tidak akan bisa melihatmu. Tuan Putih, apakah ini artinya dengan tingkat cahaya dan debu? Han Sen dengan cepat bertanya. Dengan berarti datar, Mr. White menjelaskan. Artinya menutupi, dan artinya sama, jadi tidak ada perbedaan. Cermin menangkap debu dan melarang bersinar. Siapapun yang memiliki cahaya suatu hari akan terbakar dan menjadi gelap suatu hari nanti. Itu berarti menutupi diri kamu dengan cahaya. Itu harus seperti debu. Jika kamu tidak memiliki cahaya, kamu tidak akan menjadi gelap. Setelah memikirkan pidato singkat Tuan White, Han Sen bertanya, apakah kamu mengatakan untuk menunggu kesempatan datang dan tidak mengungkapkan diri kamu? Apa hubungannya semua itu dengan tubuhku? Tuan Putih mengangguk. Orang-orang sadar bahwa pedang itu tajam, dan mereka tahu meriam bisa merusak. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan pedang dan meriam. Ini seperti ketika kamu haus, kamu membutuhkan air. Ketika kamu lapar, kamu membutuhkan makanan. Bahkan jika kamu memiliki pedang pamungkas yang tidak bisa dihancurkan atau meriam yang dapat melenyapkan planet, mereka tidak ada gunanya dalam situasi seperti itu. Petik 2. Han Sen berpikir, sepertinya dia memahami sesuatu, tetapi dia tidak mengerti apa-apa. Tuan White melanjutkan dengan mengatakan, makhluk biasa berevolusi di sepanjang jalan. Ada jalan kemajuan yang menuntun mereka untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Evolusi terpandu semacam itu sangat membatasi. Itu bisa menjadi sombong di alam semesta. Di area lain, kekuatan seperti itu tidak berguna. Apakah kamu mengatakan bahwa tubuhku dapat melakukan apa saja di area ini? Han Sen mengerti apa yang dimaksud Tuan Putih. Ya, lagi pula kamu tidak begitu bodoh. Meskipun pemahaman kamu tidak terlalu akurat, itulah artinya. Tuan Putih tersenyum. Kenapa aku tidak memiliki perasaan seperti itu? Jangan katakan aku bisa melakukan apa saja di area manapun dan pada saat yang sama. Mengapa aku tidak bisa melakukan sesuatu yang kekuatan aku mampu capai? Han Sen memandang Tuan Putih dengan kebingungan mencoba mencari tahu apa yang terjadi padanya. Itu karena kamu belum memahami tubuhmu, kata Tuan White dengan serius. Hal tersulit untuk dipahami di dunia ini adalah dirimu sendiri. Cobalah untuk memahami diri sendiri, dan kamu akan membuat kemajuan suatu hari nanti. Terima kasih sudah subscribe Penatua.